Kemunculan Qin Yun di aula membuat dua ibel jiwa esensi cakrawala ketiga puncak, yang bertanggung jawab atas keamanan, mengubah ekspresi mereka. Lagi pula, pelanggaran yang dilakukan manusia berarti mereka mengabaikan tugas mereka. Hari ini adalah hari ketika Raja Ibel Elang dan Ibel Pohon Tua mengundang banyak ibel besar. Berani sekali seorang Taois alam jiwa esensi menerobos masuk ke dalam aula. Tangkap dia segera. Kedua setan itu menyerang ke depan secara bersamaan dalam upaya untuk menjatuhkannya. Wosh! Sebuah lengan berbulu tiba-tiba terentang, langsung menyapu melewati dua penjaga ibel, mengirim mereka langsung terpental keluar pintu utama. Apakah Anda Dewa Pedang Qin dari Istana Tur Hijau? Lengan berbulu itu dengan cepat menyusut dan mengerut. Lengan itu milik ibel kera yang sedang terkekeh sambil membungkuk dalam-dalam. Saya Yuan Wei, junior dari garis keturunan 7 orang suci. Salam, Dewa Pedang Qin. 7 orang suci. Hati Qin Yun tergerak. Kau adalah saudara senior Yuan Hong. Dia adalah raja keluargaku, kata si keras setan sambil terkekeh. Qin Yun tercerahkan. Pada era pengadilan surgawi kuno, Yuan Hong dan 6 ibel besar lainnya tinggal di Gunung Plum di alam surgawi. Mereka dikenal sebagai 7 orang suci Gunung Plum. 6 lainnya bisa diabaikan, tetapi sebagai pemimpin 7 orang suci, Yuan Hong memegang kedudukan tinggi di Istana Tur Hijau. Ia adalah sosok perkasa abadi emas sejati, dan merupakan salah satu dari 4 kera dunia campuran yang sangat terkenal di 3 alam. Ibel kera di depannya, kemungkinan besar adalah salah satu dari banyak ibel rendahan di bawah Yuan Hong. Salam, Paman Guru Qin. Saya murid kedua dari Tuan Gunung Langka Awan, kata siluman gajah lainnya dengan sopan. Ah, murid kakak senior Wudong. Qin Yun mengangguk sedikit. Namun, ia mendesah dalam hati. Pengaruh Istana Tur Hijau terhadap para ibel cukup besar. Di antara ketujuh ibel besar ini, 2 di antaranya berkerabat dengan Istana Tur Hijau. Yuan Hong sudah dijelaskan, tetapi untuk penguasa Gunung Langka Awan, dia adalah ibel gajah abadi langit 9 cakrawala yang terkenal dari wilayah kekuasaan yang berkilau. Dia juga murid Istana Tur Hijau dengan nama Wudong Qi. Istana Tur Hijau memiliki puluhan ribu murid. Ratusan dari mereka berasal dari wilayah kekuasaan yang berkilau. Lebih dari itu, hampir setengahnya adalah ibel. Memang ada cukup banyak ibel besar di wilayah kekuasaan Effulgen. Banyak di antaranya adalah keturunan murid-murid Istana Tur Hijau. Haha, jadi, pedang abadi Qin dari Istana Tur Hijau. Raja Ibel Elang Cie berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Aku yang menyelenggarakan perjamuan ini untuk teman-teman baikku, tapi tak pernah menyangka pedang abadi Qin akan datang jauh-jauh ke kediamanku yang sederhana ini. Sungguh menyenangkan bagiku. Ayo, siapkan tempat duduk untuknya. Persilakan pedang abadi Qin duduk di salah satu kursi kehormatan. Istana Tur Hijau merupakan kediaman Dao dari Dewa Surgawi dari harta karun Numinous. Seorang murid Green Turing Palace. Gelar seperti itu akan sangat mencengangkan dimanapun. Bahkan bala tentara surgawi dari Istana Surgawi dan para bodhisattva serta Buddha dari agama Buddha akan merasa cemas menghadapi murid-murid Istana Tur Hijau. Seseorang harus bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam segala hal. Atau dengan kata lain yang lebih tidak menyenangkan, seseorang harus mempertimbangkan siapa gurunya ketika memukul seekor guk-guk. Murid-murid pribadi Dewa Surgawi dari harta karun Numinous, sangat dihormati oleh para ibel besar ini. Dan di antara 3 orang suci sejati Tao, hanya Dewa Surgawi harta karun Numinous yang mampu memperlakukan para ibel dengan baik. Saya tidak akan duduk, kata Qin Yun. Wajah Raja Ibel Elang berkedut, karena dia tidak dapat menahan rasa malu. Dia cukup pemarah, jadi dia sudah menahan amarahnya. Jika dia tidak takut dengan identitas Qin Yun sebagai murid Istana Tur Hijau, dia pasti sudah kehilangan semua kesopanannya. Qin, Dewa Pedang, kau tak mau duduk saat diundang. Lalu, kenapa kau datang ke sini? Tanya seekor ibel ular dengan nada mengejek. Ia membenci manusia sampai ke akar-akarnya. Kebangkitan manusia mengakibatkan kemunduran ibel. Pertempuran antara kedua spesies itu pernah meninggalkan darah yang mengalir deras di 3 alam. Pengadilan surgawi kuno sudah tidak ada lagi, dan saat ini, manusia adalah penguasa 3 alam. Para ibel hanya bisa bertahan hidup pas-pasan dan terus-menerus dipaksa hidup di ruang sempit. Yin Qiong, geram si kera ibel. Jangan bersikap tidak hormat kepada Dewa Pedang Qin. Pengecut, setan ular itu mendengus dingin namun tidak berbicara lebih jauh. Bolehkah aku bertanya mengapa kau ada di sini? Dewa Pedang Qin Raja Ibel Elang memaksakan senyum dan bertanya, selama aku bisa membantu, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Aku di sini hanya untuk melakukan satu hal. Qin Yun mengalihkan pandangannya ke para ibel besar yang hadir. Oh,
Para ibel kera, gajah, ular, dan Nangui, Raja Ibel Elang dan Ibel Pohon Tua, serta seluruh ibel langit lainnya mendengarkan dengan saksama. Bolehkah aku tahu apa itu? Tanya Raja Ibel Elang. Untuk membasmimu, Raja Ibel Elang, dan Ibel Pohon Tua itu, kata Qin Yun. Pada saat yang sama, mata vertikal terbuka di gelabelannya, kekuatan ilahi, mata petir. Seluruh aula menjadi sunyi. 5 setan besar lainnya saling bertukar pandang saat Raja Ibel Elang dan Ibel Pohon Tua menganga. Qin, Dewa Pedang, berhenti bercanda. Ini bukan sesuatu yang pantas kau jadikan bahan tertawaan. Tak seorang pun berbicara sampai Ibel Pohon Tua berkomentar. Ia mengatakannya sambil tersenyum paksa. Ya, ini bukan sesuatu yang pantas kau jadikan bahan tertawaan, sahut Raja Ibel Elang dengan nada patuh. Aku tidak berniat menjadi musuhmu, pedang abadi Qin. Qin Yun mengeluarkan mata petirnya dan menyapu area tersebut. Di antara 7 setan besar yang ada di depannya. Yang paling berdosa memang kalian berdua. Tatapan Qin Yun tertuju pada Raja Ibel Elang dan Ibel Pohon Tua. Raja Ibel Elang, kau memang ibel, tetapi kau dikenal semua orang sebagai Raja Ibel. Bahkan dunia asalmu bernama dunia Ibel Elang. Kau bukan ibel surgawi, tetapi kau lebih haus darah daripada banyak ibel surgawi. Aku tidak terkejut dengan dosa-dosamu yang begitu berat, tetapi Ibel Pohon Tua lah yang mengejutkanku. Aku sudah sering mendengar tentang berbagai kejahatan yang telah dilakukan Raja Ibel Elang, tetapi aku belum pernah mendengar apapun tentangmu. Dari mana semua dosamu itu berasal? Terlebih lagi, kau terus-menerus diselimuti aura kebencian, yang lebih buruk daripada Raja Ibel Elang. Ini ada hubungannya dengan rumus Dharma yang kupelajari, kata setan pohon tua sambil terkekeh. Ia cukup ramah. Qin, Dewa Pedang, bagaimana tepatnya aku menyinggungmu sampai kau ingin membasmiku dari sudut pandangku? Pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Dewa Pedang Qin, ini adalah pertemuan pertama kita, kata Raja Ibel Elang. Apakah kau ingat seorang Dewa Langit bernama Fang Rong? Tanya Qin Yun. Raja Ibel Elang bingung sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, aku belum pernah dengar tentang dia. Qin Yun mendesah ringan, sedih. Fang Rong telah berusaha keras selama bertahun-tahun untuk membalas dendamnya. Namun, Raja Ibel Elang melupakannya sepenuhnya. Apakah kau siap mati? Tanya Qin Yun saat cahaya bintang tak terbatas terpancar dari tubuhnya. Kekuatan bintang tak terbatas turun dari kosmos yang jauh saat 360 pedang cahaya bintang mulai memadat. Pemandangan itu indah dan megah, seolah-olah Qin Yun adalah Dewa Bintang. Gunakan semua jurus yang kau punya atau kau takkan punya kesempatan. Qin Yun menatap Ibel Pohon Tua dan Raja Ibel Elang. Sebagai balasannya, mereka bertukar pandang. Qin, Dewa Pedang, kita punya banyak sekali ibel besar di sini. Apa kau berencana membasmi mereka di depan mata kita? Ibel ular itu agak kesal. Bukankah kau terlalu meremehkan kami? Apakah kau punya kemampuan untuk menghentikanku? Qin Yun menatapnya. Setan ular itu agak terkejut, merasa agak marah. Ayo pergi, kata setan pohon tua melalui transmisi suara. Kabur. Raja Ibel Elang dan Ibel Pohon Tua bertindak bersama-sama. Raja Ibel Elang menumbuhkan sepasang sayap emas di punggungnya dan, dengan getaran sayap emasnya, dia langsung berubah menjadi aliran cahaya yang menghantam atap aula dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Di sisi lain, setan pohon tua langsung memisahkan terowongan ke dalam tanah, berubah menjadi akar-akar yang menjalar ke segala arah. Apakah kamu bisa melarikan diri? Penetrasi bayangan seni pedang logam 100 yang putih agung, kata Qin Yun lirih. Dia masih berharap keduanya akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Set. Raja Ibel Elang, yang sedang melarikan diri di langit, adalah yang pertama tertangkap. Kekuatan bintang mengikatnya, mengurangi kecepatannya secara drastis. Tidak bagus. Melihat lebih dari 100 pedang cahaya bintang mengejarnya dalam wujud bayangan, ia tak kuasa menahan rasa panik. Setelah itu, bayangan-bayangan itu merobek tubuh Raja Ibel Elang. Tubuhnya tak tertandingi oleh tubuh Finlord Baichan yang bagaikan gunung. Dalam sekejap, tubuhnya hancur lebur oleh ratusan pedang cahaya bintang. Raja Ibel Elang pun musnah bersamanya. Hasil yang selalu dirindukan oleh Dewa Langit yang telah tiada, Fang Rong, akhirnya terjadi. Qin Yun telah melunasi karma yang terikat padanya dengan membasmi Raja Ibel Elang. Dan adegan ini membuat kelima ibel besar itu terpinggirkan dengan jantung berdebar-debar, ibel ular yang tadinya kesal kini memucat. Jangan bicara, urus saja urusanmu sendiri. Raja Ibel Elang dan Ibel Pohon Tua sudah terlalu banyak melakukan pembantaian. Pembalasan telah datang untuk mereka, Ibel Nangui itu mengirimkan transmisi suara. Qin, Dewa Pedang ini,
menciptakan garis keturunan Dewa Pedang yang benar-benar baru, dan menjadi seseorang yang terkenal di seluruh 3 alam. Bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya begitu mudah dikhianati? Alasan mengapa dia berada di alam jiwa esensi adalah karena dia baru saja menciptakan formulasi Dharma jiwa esensi Dewa Pedang. Bukan berarti alam Dao Pedangnya hanya berada di alam jiwa esensi. Dia bisa membasmi orang seperti Raja Ibel Elang dalam satu serangan, kata Ibel Gajah itu melalui transmisi suara. Raja Ibel Elang paling mahir melarikan diri, tetapi dia gagal. Apakah mantra Dharma yang dirapalkan pedang abadi Qin merupakan mantra Dharma tipe domain? Dewa Pedang Qin pada dasarnya adalah seorang Dewa Pedang jiwa esensi. Dia memiliki kekuatan Dharma yang lemah, jadi mustahil untuk merapal mantra Dharma sekuat itu. Aku yakin itu adalah kekuatan ilahi yang dahsyat. Aku tahu bahwa ada Dewa Bumi jiwa esensi dan Arhat Buddha yang berspesialisasi dalam pengembangan kekuatan ilahi di 3 alam. Tahukah kamu apa kekuatan suci itu? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kelima ibel besar itu berdiskusi melalui transmisi suara, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berniat ikut campur dalam pertempuran itu. Setan-setan besar yang telah hidup selama berabad-abad ini semuanya sangat licik dan hati-hati. Bertindak sekarang bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Jauh di bawah tanah. Akar-akar melarikan diri ke berbagai arah dan lebih dari 200 pedang cahaya bintang mengejar mereka. Dia cepat. Namun, ibel pohon tua, yang sangat percaya diri saat melarikan diri ke bawah tanah, mendapati bahwa akarnya bergerak dengan kecepatan yang jauh berkurang akibat hambatan kekuatan bintang. Terlebih lagi, pedang cahaya bintang dengan cepat mengejarnya. Apa Raja Ibel Elang mati begitu saja? Sekutu yang telah kupelihara selama bertahun-tahun lenyap begitu saja. Ibel pohon tua sedikit bergidik. Puah. Pedang cahaya bintang berhasil menangkapnya. Mereka menyerang setiap akar. Total ada 27 akar yang melarikan diri ke berbagai arah, tetapi di bawah serangan pedang cahaya bintang, satu persatu, mereka hancur lebur. Tak lama kemudian, hanya tinggal 1 akar yang tersisa. 8 pedang cahaya bintang menyerangnya. Akar ini memancarkan kilau merah tua. Pedang cahaya bintang hanya mampu meninggalkan goresan pada akarnya sebelum akhirnya pulih dengan cepat. Akar merah tua itu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya secara drastis saat ia memisahkan lebih dalam ke bawah tanah. Akar ini adalah tubuh aslinya. Sisanya hanyalah palsu. Qin Yun terus-menerus merasakan sekelilingnya. Banyak pedang cahaya bintang mengejar ke akar sejati ibel pohon tua. Saat akarnya terhalang oleh kekuatan bintang, pedang cahaya bintang yang paling dekat mulai mengejar. Lebih dari 50 pedang cahaya bintang mengepung akar tersebut dan menyerangnya. Namun, akar merah tua itu kuat dan licin. Meskipun rusak, ia dapat pulih dengan cepat. Tak lama kemudian, ia melarikan diri ke pinggiran alam bintang siklus surgawi. Alam bintang siklus surgawi pada kinerja puncak mencapai batasnya pada 150 km. Bam! Akar merah tua itu menghantam membran alam bintang siklus surgawi dengan keras. Hal ini berulang beberapa kali hingga membran tersebut menghasilkan banyak retakan. Alam bintang siklus surgawi memang merupakan dunianya sendiri dan dikelilingi oleh dinding-dinding membran. Qin Yun baru menguasai dasar-dasar kekuatan ilahi ini, jadi meskipun pedang cahaya bintang dapat melakukan seni pedang, membran dunia hanya dibentuk oleh kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi itu jauh lebih lemah. Bam! Selaputnya retak total setelah serangan kedua. Akar merah tua itu melesat keluar. Akhirnya aku lolos dari wilayah kekuatan suci, ibel pohon tua gembira. Tanpa hambatan kekuatan bintang, kecepatan kaburnya meningkat drastis. Waktunya pergi. Setan pohon tua segera mengeluarkan jimat Dao. Ia berencana menggunakannya untuk melarikan diri melalui transferensi void. Bersenandung. Namun, domain Dao sepanjang 300 km dengan mudah menekan kekosongan di sekitar setan pohon tua. Mustahil baginya untuk melakukan transferensi kekosongan. Mengandalkan kekuatan dewa saja tidak cukup untuk melawannya. Qin Yun melambaikan tangannya, dan setetes hujan berkabut keluar dari ujung jarinya. Ia melesat melewati kekosongan. Pedang hujan berkabut lenyap di udara dan, ketika muncul lagi, ia sudah berada jauh di bawah tanah. Apa itu? Tanya setan pohon tua panik. Kilatan pedang putih keemasan yang menyilaukan langsung mengukir 100.000 kaki di bawah tanah. Kilatan itu juga langsung mengiris akar yang sangat kuat itu. Akar merah tua itu terbelah dua, menggeliat, dan membesar dengan cepat. Ia berubah menjadi pohon merah kehitaman yang menjulang tinggi. Pohon yang menjulang tinggi itu telah tercabut dari tanah. Akar-akar yang tak terhitung jumlahnya menancap kuat di kedalaman tanah. Batang pohon itu sangat tebal,
tetapi terdapat luka yang mengerikan yang menjalar dari akar-akar yang tak terhitung jumlahnya hingga ke batang utama. Luka itu membentang di sepanjang batang dan di puncak pohon, muncul wajah raksasa. Wajah itu memohon dengan lantang, "Kin abadi pedang, ampuni aku. Tolong ampuni aku. Aku mengaku kalah. Kita bisa bernegosiasi tentang apapun." Satu serangan ternyata tidak cukup untuk membasmi Qin Yun agak terkejut. Penggunaan pedang terbang intrinsiknya mendatangkan kekuatan yang jauh lebih hebat daripada pedang cahaya bintang alam bintang siklus surgawi yang hanya ia pahami secara mendasar. "Aku akan coba lagi. Mari kita lihat berapa banyak serangan yang bisa kau tahan," kata Qin Yun. Suara mendesing. Kilatan pedang emas putih yang menyilaukan lebih menyilaukan daripada matahari di langit. Kilatan pedang melesat melintasi 100.000 kaki dengan cahaya putih keemasan, mengiris pohon yang menjulang tinggi. Setelah diiris, pohon itu pulih dengan cepat. Namun, beberapa cabang dan daun pohon langsung layu. Suara mendesing. Kilatan pedang kedua berwarna putih keemasan. Kedua kilatan pedang itu menyilaukan. Dengan raungan yang menggelegar, pohon yang menjulang tinggi itu layu sepenuhnya dan hancur. Setan pohon tua juga telah musnah. Inikah kekuatannya yang sebenarnya? Kelima ibel besar di sarang Raja Ibel Elang melihat semuanya dengan jelas. Dua kilatan pedang putih keemasan itu mengandung ketajaman yang tak terbatas. Hal itu membuat mereka terhuyung ketakutan, karena mereka tahu mustahil bagi mereka untuk menahan bahkan satu serangan pun. Ibel pohon tua ini benar-benar tangguh. Dia berhasil menahan 3 seranganku, pinta Qin Yun. Harta karun yang tertinggal setelah kematian setan pohon tua pun terbang dengan cepat. Ini inti pohon yang ditinggalkannya setelah kematiannya. Qin Yun memegang inti pohon berwarna hijau tua itu. Kekuatannya jelas lebih tinggi daripada Raja Ibel Elang. Aku penasaran dari mana datangnya dosa-dosa beratnya. Lagi pula, apa yang dia lakukan hingga mendapatkan aura keluhan yang mengerikan itu. Qin Yun tidak mau memikirkannya lebih jauh. Qin Yun menyapu semua harta karun yang ditinggalkan oleh Ibel pohon tua dan Raja Ibel Elang. Ia melihat senyum gemetar dan memuja dari 5 ibel besar, termasuk 2 ibel besar yang sebelumnya bersikap jahat padanya. Mereka mencoba menjilatnya. Ketika berhadapan dengan kekuatan absolut, seseorang yang bisa membasmi mereka dalam satu serangan, yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum menjilat ketika tidak berdaya melawan. Bersama Finlord Baichan, ketiga target telah dilenyapkan. Saatnya kembali. Qin Yun segera menggunakan tanda muridnya dan merasakan istana tur hijau yang jauh. Berdengung. Cahaya kabur menyinari Qin Yun sebelum dia menghilang. Ia telah meninggalkan tempat ini, meninggalkan seluruh wilayah kekuasaan yang gemilang. Ia menuju tempat legendaris di 3 alam, Istana Tur Hijau. Dia sudah pergi, Ibel Nangui itu menghela napas lega. Dia benar-benar membuatku takut. Pedang jiwa esensi yang abadi ternyata sangat menakutkan, Ibel ular itu merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Istana Wisata Hijau. Qin Yun datang ke sebuah aula, dan di pintunya tertulis kata-kata, "Penaklukan Ibel." Saat memasuki aula penaklukan Ibel, ia mendapati dirinya berada di ruang kosong. Hanya sebuah cermin yang tergantung di dalamnya. Permukaan cermin berubah menjadi seperti orang tua. "Senior," Qin Yun membungkuk hormat. "Saya baru saja menyelesaikan putaran pertama tes." "Oh Qin Yun, aku pernah mendengar tentangmu," kata tetua di cermin sambil terkekeh. Di antara murid-murid yang baru-baru ini diterima guru, ada kabar tentang seseorang yang menempa garis keturunan pedang abadi yang baru. "Aku selalu ingin bertemu denganmu. Tapi baru hari ini kau datang menemuiku setelah menyelesaikan putaran pertama ujian. Kau datang sedikit lebih lambat dari yang kuduga. Maafkan saya. Sebelumnya, saya tidak sepenuhnya yakin dengan kekuatan saya," kata Qin Yun. "Ibel mana yang kau basmi?" tanya sesepuh di cermin. "Aku baru saja membasmi 3. Mereka adalah Raja Ibel Baichan dari wilayah bercahaya, serta Raja Ibel Elang dan Ibel pohon tua dari dunia Ibel Elang," kata Qin Yun. "Biar ku periksa." Sang tetua menghilang setelah mengucapkan kata-kata itu. Selanjutnya, adegan pertempuran muncul di cermin. Itu adalah adegan Qin Yun membasmi Finlord Baichan, Hawk Fin King, dan Old Three Demon. Jika seseorang ingin berbohong, mustahil untuk berbohong kepada leluhur Dao. Setelah itu, permukaan cermin berubah kembali menjadi gambar orang tua itu. "Qin Yun, ini harta karun yang guru siapkan untukmu. Ambillah ini." Setelah berkata demikian, kekosongan itu melengkung dan seekor labu berkulit kuning terbang keluar. Qin Yun mengulurkan tangannya untuk meraihnya dengan antisipasi. Labu kuning itu adalah harta karun Numinous yang tersimpan. Ketika Qin Yun mengambilnya,
kekuatan dharmanya meresap ke dalamnya, dengan mudah memurnikan labu tanpa pemilik itu untuk dirinya sendiri. Ia juga segera menyadari banyaknya benda yang tersimpan di dalamnya. Mereka menumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Ada banyak bahan langka dan pil abadi yang terkenal di 3 alam, juga beberapa benda penyelamat hidup seperti jimat Dao. Bahan-bahan berharga ini sulit diperoleh, bahkan jika aku ingin membelinya. Bahan-bahan ini sangat cocok untuk pengembangan pedang terbang intrinsikku. Qin Yun sangat gembira. Pil abadi ini, apakah ini pil pembentukan jiwa? Saat memeriksa pil abadi dan jimat Dao, Qin Yun kehilangan ketenangannya saat melihat pil pembentukan jiwa. Dari segi nilai dan kelangkaan, pil abadi lebih berharga daripada pil pembentukan jiwa. Namun, pil pembentukan jiwa justru membuat Qin Yun lebih bersemangat. Pil pembentuk jiwa dapat memungkinkan manusia biasa untuk langsung menjadi jiwa esensi bumi abadi. Hati Qin Yun dipenuhi dengan banyak keraguan. Namun, pil itu akan membentuk jiwa esensi yang paling biasa dan memberikan kekuatan dharma yang lemah. Kultivator yang memiliki tujuan nyata biasanya tidak akan mengonsumsi pil pembentuk jiwa. Mengonsumsinya sama saja dengan menghancurkan masa depan seseorang. Namun bagi manusia biasa, pil ini memungkinkan mereka untuk melangkah ke eksistensi bumi abadi dalam satu langkah dan memiliki kehidupan abadi. Meskipun masih ada cobaan, asalkan kita berakhlak baik, tidak membasmi, dan banyak berbuat baik, cobaan tersebut dapat diabaikan karena dosa kita masih sedikit. Dengan menjadi jiwa esensi bumi abadi yang sejahtera dan berbuat baik, seseorang dapat hidup lama. Konon, ada pil abadi 9 revolusi yang bahkan lebih berharga. Mengonsumsi satu pil itu saja sudah cukup untuk menjadikan seseorang dewa langit dalam sekejap. Itu benar-benar akan membuat seseorang seusia dengan surga. Namun, pil-pil itu bahkan lebih langka. Hanya leluhur Dao Agung tertinggi yang bisa memurnikannya, pikir Qin Yun. Dengan pil semacam itu, seseorang dapat langsung melambung dan memperoleh kehidupan abadi. Namun hal itu merugikan bagi kultivasi seseorang. Banyak kultivator masih menginginkannya karena mereka memiliki keluarga yang mereka sayangi. Mereka berharap keluarga mereka dapat tumbuh bersama mereka. Itulah harapan banyak makhluk abadi yang telah mencapai puncaknya. Seperti kata pepatah ketika seseorang mencapai Dao, unggas dan guk-guknya naik ke surga. Mencoba membuat sekelompok orang memiliki kehidupan abadi sangatlah sulit. Seseorang hanya bisa mengandalkan pil dan kekuatan eksternal. Hanya setelah Qin Yun menjadi murid Istana Tur Hijau dan lulus ujian tahap pertama, dia dapat memperoleh pil pembentukan jiwa. Jelas, murid-murid Istana Tur Hijau yang lebih lemah telah gagal melewati putaran pertama ujian. Mereka bisa melupakan pil abadi semacam itu. Totalnya ada 3 pil pembentuk jiwa. Qin Yun melihatnya dan berpikir, 1 untuk ayah, 1 untuk ibu. Dan 1 untuk. Ada pil abadi lain yang membantu kultivasiku, begitu pula jimat Dao penyelamat. Ya, jimat Dao ini bisa diberikan kepada Xiao Xiao. Ada juga beberapa untuk putri dan putraku. Qin Yun merasa gembira. Ada beberapa harta karun yang jumlahnya terlalu sedikit. Hanya para ahli teratas dari 3 alam yang akan memilikinya setelah terjadi perpecahan. Para dewa dan bodhisattva biasa menganggapnya langka, tetapi kali ini Qin Yun menerima beberapa. Qin Yun kembali ke dunia asalnya, dunia Great Chang, pada hari itu. Di dalam Qin Manor, ibuku tidak membutuhkannya. Lagi pula, dia kan naga. Umurnya sudah panjang, kata Yi Xiao sambil tersenyum. Lagi pula, kau sebelumnya memberi ibuku beberapa kristal darah naga langit. Dia sudah mengonsumsi 3 di antaranya dan mencapai alam inti emas tertinggi. Jika dia mengonsumsi semuanya, garis keturunannya mungkin akan cukup untuk mengubahnya ke alam naga sejati. Bagus. Kalau begitu, aku akan menitipkan pil ketiga ini untuk adikku. Qin Yun mengangguk. Dulu, kakak, adik, dan aku tinggal bersama orang tua kami di desa. Kakak selalu merawatku dan adik dengan baik. Sayangnya, dia sudah tiada. Qin Yun pernah diganggu oleh mimpi buruk hari itu. Karena tekanan dari para setan, penduduk desa telah menyerahkan saudara perempuannya kepada para setan sebagai upeti kepada setan besar, Dewa Air. Ayah, ibu, kakak kedua, selamatkan aku. Selamatkan aku. Tangisan adik perempuannya berulang kali terdengar dalam mimpi Qin Yun. Sejak saat itulah Qin Yun mulai berlatih ilmu pedangnya dengan tekun. Ia tidak pernah bermalas-malasan. Di masa mudanya, ia telah berkeliling dunia untuk memperkuat dirinya. Jika dia menyertakan mimpi 100 tahun, ia telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun. Ia juga telah menjadi seorang kultivator yang cukup terkenal di wilayah kekuasaan cahaya. Bahkan beberapa tokoh perkasa di 3 alam pernah mendengar namanya.
Aku tak pernah lupa membalaskan dendam adikku, kata Qin Yun. Dewa air sudah lama mati di tanganku, tetapi alasan dia menginginkan anak-anak kecil sebenarnya karena gurunya, penguasa Pulau Sembilan Gunung. Sayangnya, ketika aku mencari putri kami di dunia serigala langit. Kakak senior Zhang sendirian membasmi 8 silsilah ibel jahat. Mereka dihancurkan satu demi satu, tetapi 9 gunung lenyap dalam kekacauan. Menurut dugaanku, kemungkinan besar dia telah pergi ke dunia Fin Celestial. Lagi pula, ketika 8 silsilah ibel jahat diserang, banyak dari mereka akan panik dan memohon dukungan dunia Fin Celestial. Mereka semua akan membuka lorong-lorong dunia. Meskipun pembukaan yang tergesa-gesa berarti hanya jiwa esensi mereka yang bisa bepergian, masih banyak ibel jahat fana yang melarikan diri. 9 gunung mungkin salah satunya. Aku tidak terburu-buru untuk menyelidiki masalah ini saat itu, tetapi sekaranglah saatnya. Ada amarah yang membara di mata Qin Yun. Kau berencana mengejarnya untuk membasmi penguasa Pulau Sembilan Gunung di salah satu dunia Fin Celestial. Yi Xiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Skyfin yang bisa menguasai dunia biasanya punya latar belakang. Mereka punya guru, sekte, bahkan klan keluarga. Mereka bukan tipe orang yang pantas disinggung. Misalnya, ketika ada konflik antara Taoisme, Buddhisme, naga, atau faksi lain, mereka akan menunjukkan belas kasihan karena kau murid Istana Tur Hijau. Tapi untuk cara jahatnya mengetahui kau murid Istana Tur Hijau hanya akan meningkatkan keinginan mereka untuk membasmimu. Qin Yun tersenyum. Xiao, jangan khawatir. Aku jelas mengerti kekejaman yang terlibat dalam konflik antara Dao dan Ibel. Karena itu, setelah aku menjadi murid leluhur Dao, dan mengetahui hilangnya Gunung Sembilan, aku selalu menahan diri. Sekarang setelah aku lulus ujian pertama, aku memiliki beberapa benda langka yang dapat menyelamatkan nyawa. Selain itu, pedang terbang intrinsikku akan segera dipupuk hingga mencapai tingkat harta karun luminous tingkat tinggi. Aku tidak akan takut bahkan jika ibel langit dari Cakrawala ke-9 muncul. Kamu harus berhati-hati. Yi Xiao tahu tidak ada cara untuk menghentikannya. Qin Yun bertekad mengejar penguasa Pulau Sembilan Gunung. Qin Yun tidak akan beristirahat dimanapun dia melarikan diri. Siang hari itu, angin musim gugur yang sejuk bertiup. Ibu, ayah, kakak. Silakan duduk, kata Qin Yun sambil tersenyum. Saya baru saja menerima teh yang enak. Silakan cicipi. Setelah berkata demikian, ia sendiri yang menuangkan teh untuk mereka sementara Yi Xiao duduk di sampingnya. Jarang sekali kau mengundang kami minum teh. Qin An kini agak gemuk. Ia tampak berusia 40-an atau 50-an, dengan beberapa kerutan di wajahnya. Meskipun Qin Yun memiliki banyak harta pembersih sumsum, seseorang tetap akan menua perlahan seiring waktu. Biasanya, seseorang hanya akan hidup tidak lebih dari 100 tahun jika belum mencapai alam bawaan. Siapa tahu, teh kakak mungkin milik seorang dewa atau bodhisattva. Qin An duduk sambil terkekeh. Qin Liehu dan Changlan juga duduk sambil tersenyum. Cobalah, kata Qin Yun setelah menuangkan teh. Baiklah, izinkan saya mencicipi teh putra saya yang nikmat. Qin Liehu mengangkat cangkir teh dengan satu tangan. Ia menghirup aroma teh dan merasakan pikirannya berdengung. Ia tak kuasa menahan keinginan untuk menyesapnya. Setelah menyesapnya, ia merasa tubuhnya segar kembali. Teh yang nikmat. Changlan dan Qin An tidak bisa menahan diri untuk tidak minum juga. Tepat saat mereka mulai meminum tehnya perlahan-lahan. Pergi. Qin Yun mengarahkan dengan pikirannya. Wus, wus, wus. Teh dalam cangkir langsung terbang ke mulut Qin Liehu, Changlan, dan Qin An dan ke tubuh mereka. Mengapa teh itu masuk ke tubuhku dengan sendirinya? Qin An merasa khawatir. Ini, Qin Liehu dan Changlan juga tercengang. Setelah itu, kulit mereka perlahan memerah. Darah kehidupan di tubuh mereka bergejolak karena mereka tak kuasa menahan diri untuk duduk bersila. Jiwa mereka mulai tergerak oleh pil pembentuk jiwa. Pil pembentuk jiwa akan menyerap jiwa dan, dengan menggunakan sebagian darah kehidupan seseorang dan saripati herbal pil, akhirnya memadatkan jiwa sari. Qin Liehu, Changlan, dan Qin An telah duduk bersila selama lebih dari 2 jam tanpa menyadarinya sebelum mereka membuka mata. Matahari telah terbenam dan langit barat memancarkan semburat senja yang memikat. Bagaimana perasaanmu? Qin Yun dan Yi Xiao menatap ketiganya. Apa yang terjadi? Kenapa ada orang kecil di tubuhku? Qin An bingung. Yun apakah ini jiwa esensi yang legendaris? Qin Liehu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Jiwa esensi. Qin An langsung berkata, ayah, kita hanyalah manusia biasa. Kita bahkan belum mencapai alam bawaan, jadi bagaimana mungkin itu adalah jiwa esensi? Ini adalah jiwa esensi,
Kau bisa menggunakan kekuatan Dharma Jiwa Esensi sekarang. Cobalah, kata Qin Yun sambil tersenyum. Kekuatan Dharmik Esensi Jiwa. Ketiganya agak takjub saat mereka mulai mencoba. Wosh! Qin An perlahan melayang, tubuhnya bergoyang. Wah! Aku terbang! Aku terbang! Qin An sangat gembira saat ia terbang semakin tinggi. Apakah ini terbang? Qin Liehu dan Chang Lan pun segera terbang. Dulu, Qin Yun yang membawa mereka terbang, tetapi sekarang, mereka mengandalkan kekuatan Dharma mereka sendiri untuk terbang. Terlebih lagi, kekuatan Dharma memberi mereka perasaan ajaib yang membuat mereka sangat bersemangat. Qin Yun tidak dapat menahan senyum ketika melihat pemandangan ini. Jika seseorang berkuasa, tetapi tidak punya orang lain untuk berbagi kekuasaannya, apa gunanya menjadi berkuasa? Kakak Yun, meskipun ayah dan ibu telah memadatkan jiwa esensi, mereka tidak memiliki domain Dao. Mereka mungkin adalah dewa bumi jiwa esensi yang terlemah. Mereka bahkan tidak sebanding dengan beberapa inti emas Konate yang kuat, kata Yi Xiao. Jangan khawatir, mereka pada akhirnya memiliki kekuatan Dharma jiwa esensi. Aku akan menyiapkan beberapa harta Dharma yang cocok untuk mereka, memberi mereka kekuatan setidaknya jiwa esensi cakrawala pertama biasa, kata Qin Yun. Karena kesengsaraan, mereka tidak bisa membasmi manusia biasa, tetapi setidaknya, mereka bisa memberi pelajaran kepada inti emas konstan manusia biasa jika mereka diserang olehnya. Yi Xiao tersenyum sambil mengangguk. Di dunia agung yang bercahaya, terdapat pegunungan raksasa yang membentang puluhan ribu kilometer bernama Gunung Beruang. Gunung ini dihuni oleh banyak ibel, dan seorang Raja Ibel Agung dari era pengadilan surgawi kuno juga tinggal di sana. Di sebidang tanah datar, seekor ibel beruang bertubuh besar duduk bersila di atas batu besar. Di depannya terdapat baskom-baskom selebar lebih dari 3 meter. Di dalamnya terdapat banyak sekali daging. Ia meraih tulang-tulang berdaging itu dan mengunyahnya. Sambil mengunyah, ia menyaksikan para junior beruang beradu tanding di atas tanah datar itu. Yang mulia, seekor setan beruang putih bergegas mendekat. Rajanya adalah Raja Ibel Bear Mountain yang terkenal dari wilayah kekuasaan yang bersinar. Dia memasuki istana Tur Hijau di zaman kuno, dan pernah menjadi bawahan pangeran ke-6 dari pengadilan surgawi kuno. Oh Raja Ibel Gunung Beruang melirik Ibel Beruang Putih itu, lalu Ibel Beruang Putih itu segera maju dan berbisik, Yang mulia, saya baru saja menerima kabar bahwa Ibel Pohon dan Ibel Elang dari dunia Ibel Elang telah mati. Mereka dibasmi oleh seorang murid istana Tur Hijau, Dewa Pedang Qin. Mata Raja Ibel Bear Mountain berkilat ganas. Oh, kenapa adikku ini membasmi mereka? Yang mulia, rupanya pada hari itu, Siluman Elang mengundang banyak teman baik ke sebuah perjamuan, kata Siluman Beruang Putih. Ada 5 siluman besar lain yang hadir ketika pedang abadi Qin tiba-tiba muncul. Tampaknya dia datang khusus untuk membasmi Siluman Elang dan Siluman Pohon. Dia pertama-tama menggunakan semacam kekuatan suci atau mantra Dharma untuk membasmi Siluman Elang sebelum menggunakan pedang terbangnya untuk membasmi Siluman Pohon dalam 3 serangan. Yang mulia, pedang abadi Qin ini juga berasal dari wilayah kekuasaan bercahaya. Lagi pula, dia murid istana Tur Hijau. Bagaimana mungkin dia begitu saja membasmi kekuatan besar kami para ibel-ibel beruang putih itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh. Aku ingin tahu mengapa dia melakukannya, perintah Raja Ibel Bear Mountain. Baik, Yang mulia, saya akan melanjutkan penyelidikan, jawab ibel beruang putih itu dengan patuh sebelum pergi. Raja Ibel Beruang Gunung memandang para beruang junior yang sedang berlatih di tanah datar, tetapi pikirannya tidak tertuju pada mereka. Qin Yun Raja Ibel Bear Mountain mengerutkan kening. Di wilayah kekuasaan bercahaya, ada lebih dari 100 murid Ibel Istana Tur Hijau. Dia begitu saja membasmi Ibel besar, dia bahkan tidak memberi tahu kita. Bukankah dia terlalu meremehkan kita, para Ibel? Dia merasa agak jengkel. Runtuhnya pengadilan surgawi kuno dan bangkitnya manusia membuat kehidupan sehari-hari para Ibel menjadi semakin sulit. Raja Ibel Bear Mountain menyaksikan semua ini tanpa daya. Ia telah mengalami masa keemasan para Ibel. Saat itu, ia adalah bawahan setia pangeran ke-6 para Ibel. Ia sering mengenang masa-masa itu, tetapi sekarang manusia menempati sebagian besar ruang hidup lebih jauh lagi. Mereka terus bereproduksi, sementara jumlah Ibel semakin berkurang. Dunia Great Chang, Grand Dominance Qin Manor. Malam hari. Qin Yun duduk bersila dengan beberapa kristal bertumpuk di depannya. Pedang terbangnya melayang di udara sambil terus-menerus mengekstrak esensi dari kristal-kristal di bawahnya. Aku perkirakan pedang terbang intrinsikku akan menembus level harta karun luminous tingkat superior dalam sebulan.
Qin Yun menantikannya. Meskipun aku tidak berani mengklaim bahwa pedang itu bisa menandingi kekuatan harta karun Numinous Conate di tanganku, pedang itu pasti memiliki 20 hingga 30% kekuatan harta karun Numinous Conate. Para dewa pedang di puncak alam dewa langit memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dengan pedang terbang intrinsik mereka, mereka mampu melawan bahkan sosok-sosok perkasa. Seandainya mereka adalah dewa pedang emas abadi, mereka pasti akan lebih mengesankan lagi. Dua dewa pedang emas abadi dari garis keturunan dewa pedang agung-agung telah memalsukan nama mereka sendiri, menciptakan reputasi menghancurkan semua dharma dengan satu pedang. Begitu pedang terbang intrinsikku berhasil menembusnya, aku akan mencari penguasa Pulau Sembilan Gunung, pikir Qin Yun. Dia memiliki kesabaran. Dia sudah menunggu bertahun-tahun. Dia bisa menunggu 1 atau 2 bulan lagi. Oh, Qin Yun merasakan sesuatu dan segera menghentikan proses pemeliharaan pedang terbang intrinsiknya. Dengan lambaian tangannya, pedang hujan berkabut terbang ke dalam tubuhnya. Wus! Qin Yun melambaikan tangannya saat kekosongan di sampingnya menghasilkan riak, membuka ke suatu titik di ruang yang jauh. Di atas singgasana yang diukir dari batu, duduklah seekor ibel beruang hitam raksasa dengan aura yang agak menakutkan. Ia menyeringai dan berkata, "Saudara muda Qin. Kakak senior Bear Mountain," kata Qin Yun ketika melihat ini. "Kakak senior Bear Mountain, apa ada alasan kenapa kau tiba-tiba mencariku? Aku ingin tahu apakah kau punya waktu untuk datang ke Istana Tur Hijau untuk mengobrol. Bagaimana kalau kita bertemu di tempatmu?" tanya Raja Ibel Gunung Beruang. "Mari kita bertemu 1 jam lagi, di halaman kecilku di Green Touring Palace," kata Qin Yun. "Baiklah." Raja Ibel Bear Mountain mengangguk. Setelah itu, riak-riak kehampaan tertutup saat mereka memutus komunikasi mereka. Qin Yun sedikit mengernyit. Raja Ibel Gunung Beruang. Ada banyak ibel di antara murid-murid Istana Tur Hijau, sehingga totalnya ada lebih dari 100 murid ibel di wilayah bercahaya. Namun, manusia secara alami lebih peka daripada ibel. Penganut Taoisme, Buddha, dan bahkan pengadilan surgawi memiliki mayoritas manusia. Para ibel memang lebih lemah, tetapi banyak ibel besar yang hidup di era pengadilan surgawi kuno sangat kesal dengan keadaan saat ini. Raja Ibel Gunung Beruang adalah salah satunya. Dia selalu menjadi semacam pelindung bagi banyak ibel di wilayah bercahaya. Sekarang karena ruang untuk ditinggali semakin sempit, kelahiran para ahli ibel pun ikut menurun. Kebanyakan ahli ibel kuat yang terkenal di 3 alam adalah ibel-ibel besar dari zaman kuno. Sejak Dewi Nuwa menciptakan umat manusia, menyebabkan kelahiran dan kebangkitan manusia, kecenderungan umum yang terjadi adalah kemunduran para ibel. Qin Yun terus mengasah pedang terbangnya. Setelah selesai, ia mengaktifkan tanda muridnya dan menuju ke Istana Tur Hijau. Istana Tur Hijau, kediaman Qin Yun. Saat Qin Yun muncul di luar halamannya, ia mendengar suara dari kejauhan. "Adik Qin." Dia menelusuri asal suara itu dan melihat Raja Ibel Bear Mountain berjalan mendekat. "Saudara senior Bear Mountain," sapa Qin Yun. Saat Bear Mountain menatap Qin Yun, ia merasa agak sedih. "Bakat manusia memang jauh melampaui kami para ibel. Kami para ibel saja sudah sulit untuk mendapatkan kesadaran. Kecepatan kultivasi kami juga lebih lambat daripada manusia. Apa yang diperoleh ibel dalam 1 abad kultivasi mungkin hanya membutuhkan waktu 1 dekade bagi manusia. Sudah berapa lama adik juniorku ini berkultivasi? Dia sudah mampu menciptakan garis keturunan pedang abadi yang baru. Kekuatannya mungkin berada di ranah langit abadi tingkat ke-7 atau ke-8. Selama bertahun-tahun ini, aku telah menyaksikan kelahiran para dewa dan Buddha yang perkasa, 99% dari mereka adalah manusia, dan jumlah ibel semakin sedikit. Kita hanya ditopang oleh sekelompok orang tua, pikir Bear Mountain dengan penuh kerinduan. Berderak, Qin Yun mendorong pintu halaman dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, silakan masuk." Keduanya memasuki halaman dan, setelah duduk, Bear Mountain melambaikan tangannya. Sebuah botol alkohol dan cangkir alkohol muncul di atas meja batu. Ia sendiri yang menuangkan alkoholnya. "Ayo, cicipi ramuan abadi Centaurea ini. Ramuan abadi ini diperoleh dari pengadilan surgawi." "Oh, ramuan abadi dari Istana Surgawi." Qin Yun menatap alkohol bening bagai ember itu dan menyesapnya sedikit. Seketika, ia merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah 100 bunga telah mekar di sekelilingnya. Alkohol yang luar biasa. Hahaha, aku bahkan tidak minum alkohol sebagus itu di gunungku. Kalau aku biarkan ibel-ibel rendahan di bawahku minum ini, minuman abadi ini hanya akan terbuang sia-sia, kata Bear Mountain sambil tersenyum.
Qin Yun memiringkan kepalanya untuk menenggak alkohol dan berinisiatif menuangkan lebih banyak lagi. Ia bertanya sambil tersenyum, "Kakak senior, adakah alasan Anda menghubungi saya hari ini? Apakah sebelumnya kau pergi ke dunia ibel elang untuk membasmi ibel elang dan ibel pohon itu?" tanya Bear Mountain. Qin Yun mengangguk dan berkata, "Iya. Bukankah guru meninggalkan 3 putaran ujian untuk lulus putaran pertama ujian? Aku harus membasmi 3 ibel langit atau 3 makhluk dengan dosa keji. Karena itu, aku memilih ibel elang dan ibel pohon. Begitu, ibel elang dan ibel pohon memang dipenuhi dosa-dosa keji. Aku sudah mencoba berunding dengan mereka sebelumnya, tapi sayangnya sia-sia," kata Bear Mountain sambil mendesah. "Kematian mereka di tanganmu hanya bisa dianggap sebagai hukuman karma. Ini memang pembalasan karma," kata Qin Yun. "Sejujurnya, ada banyak ibel langit di 3 alam yang luas. Aku bisa saja membasmi 3 ibel langit untuk putaran pertama ujian, tetapi alasan mengapa aku memilih 2 orang itu secara khusus berkaitan dengan karma yang harus kutanggung. Pasti mereka. Ah, jadi itu karena karma yang terutang." Bear Mountain tertawa. "Kupikir mungkin kau punya sedikit kebencian terhadap kami para ibel." "Tidak, aku tidak punya kebencian seperti itu terhadap ibel. Ada banyak ibel yang sangat kuhormati," kata Qin Yun. Bear Mountain mengangguk dan tersenyum. "Dimengerti, adik muda Qin. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, kau juga murid Istana Tur Hijau. Kau berhasil menciptakan garis keturunan pedang abadi yang baru. Kau cukup terkenal di 3 alam, jadi kau perlu mempertimbangkan statusmu. Bukankah membasmi sekelompok ibel junior terlalu berlebihan?" Seorang pengganggu Qin Yun terkejut. Bear Mountain mengangguk. "Kau adik juniorku. Kita berada di level hierarki yang sama. Bukankah membasmi mereka termasuk bentuk perundungan nanti, jika ibel besar langit ke-5 atau ke-6 menyinggungmu, beritahu aku saja. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Aku pasti akan melakukannya sampai kau puas, jadi bagaimana sedangkan untuk ibel-ibel yang lebih rendah, silakan basmi mereka jika mereka berani melawanmu. Tapi untuk ibel besar, tolong beri aku sedikit belas kasihan. Lagi pula, kita para ibel memang semakin sedikit juniornya akhir-akhir ini. Aku bisa mencoba menunjukkan belas kasihan demi dirimu. Namun, aku memang punya temperamen yang terlalu keras. Jika seseorang dengan dosa keji melawanku, aku akan tetap membasminya, terlepas dari apakah mereka manusia atau ibel. Makhluk-makhluk dengan dosa keji ini hanya akan mendatangkan malapetaka bagi manusia dan ibel lainnya jika mereka dibiarkan hidup, kata Qin Yun. Bear Mountain sedikit mengernyit sebelum tersenyum. Baguslah kau bisa berbelas kasih. Setelah percakapan singkat, Bear Mountain mengucapkan selamat tinggal pada Qin Yun. Ketika keluar dari halaman Qin Yun, tatapan Bear Mountain sedikit dingin saat ia berpikir, temperamen yang terlalu keras ham. Qin Yun menyaksikan kakak senior Bear Mountain pergi dengan ekspresi wajah yang berubah serius. Dia adalah seorang pendekar pedang abadi, seseorang yang telah mengukir garis keturunan pendekar pedang abadi yang baru. Dia secara alami memiliki hasrat yang besar. Bagaimana mungkin dia bisa berubah sikap hanya karena beberapa patah kata dari seorang kakak laki-laki lagi pula? Dia memiliki puluhan ribu kakak laki-laki dan perempuan di Istana Tur Hijau. Aku punya puluhan ribu rekan murid. Aku tidak bisa menyenangkan semua orang. Hati Qin Yun tergerak saat seberkas cahaya redup menyinarinya. Ia menghilang saat kembali ke dunia Great Chang. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada suatu malam yang larut, sebuah bulan sabit menggantung tinggi di langit. Dari balik kegelapan, terdengar dengungan pedang. Karena penasaran, Yi Xiao bangun dari tempat tidur dan meninggalkan kamarnya. Tak lama kemudian, ia tiba di tepi danau cermin di taman belakang. Ia melihat seorang pria berdiri di permukaan danau di kejauhan. Kilatan pedang yang samar berputar-putar di area tersebut, sementara dunia di sekitarnya tampak mulai terdistorsi. Cahaya bulan menyinari area tersebut, membuatnya tampak seperti dunia mimpi yang terdistorsi. Boom! Lambat laun, fluktuasi dari kilatan pedang semakin kuat. Bagian dalam ruang yang terdistorsi bahkan menghasilkan badai kehampaan. Apakah pedang terbang intrinsik saudara Yun telah menembus Yi Xiao hanya bisa merasakan kekuatan mengerikan dari badai kehampaan? Akhir-akhir ini, Qin Yun akan melatih pedang terbang intrinsiknya setiap malam sebelum tidur. Hahaha, tawa Qin Yun terdengar dari kejauhan, penuh kegembiraan. Area di atas danau cermin berangsur-angsur kembali normal. Qin Yun menoleh ke arah istrinya dan melangkah ke permukaan air. Dalam beberapa langkah, ia tiba di tepi danau. Ia berkata sambil tersenyum, "Xiao Xiao, kamu sudah bangun.
Bagaimana mungkin aku tidak ikut dalam keributan yang kau sebabkan ini? Yi Xiao menatap Qin Yun, matanya dipenuhi kebahagiaan. Apakah pedang terbangmu berhasil menembusnya? Dengan guru yang menganugerahkan begitu banyak harta, pedang terbang intrinsikku akhirnya berhasil menembus batas. Qin Yun mengangguk sambil tersenyum. Yi Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, konon, para dewa pedang di puncak alam dewa langit sangat kuat, begitu kuatnya hingga mereka mampu melawan dewa emas dan Buddha. Saudara Yun, sekarang setelah pedang terbang intrinsikmu berhasil menembus batas, bagaimana perasaanmu? Qin Yun mengangguk dan terkagum-kagum, pedang terbang intrinsikku memang menjadi jauh lebih kuat. Untuk membasmi ibel pohon tua itu, aku mungkin hanya butuh satu serangan sekarang. Namun, kekuatan Dharmaku masih menjadi kelemahan terbesarku. Tidak perlu terburu-buru. Saudara Yun, akumulasimu semakin dalam. Aku yakin kau pasti bisa menciptakan formula Dharma Langit Abadi untuk garis keturunan pedang abadi, kata Yi Xiao sambil tersenyum. Sebagai pendiri formula Dharma ini, kaulah yang paling cocok. Jika kau mencapai cakrawala ke-9 alam langit abadi, kekuatan Dharmamu mungkin akan lebih murni daripada 9 cakrawala langit abadi dari garis keturunan pedang abadi agung. Memang paling cocok untukku karena ini ciptaanku sendiri. Sedangkan untuk formulasi Dharma Langit Abadi milikku untuk garis keturunan pedang abadi, yang kumiliki sejauh ini hanyalah beberapa ide. Qin Yun menggelengkan kepalanya. Aku bahkan belum punya bentuk embrio dari formulasi Dharma itu. Bahkan belum berbentuk embrio. Yi Xiao khawatir. Saudara Yun, dao pedangmu sudah berada di tahap akhir alam Sky Immortal. Mungkinkah kau akan membentuk buah dao abadi emas sebelum kau bisa menciptakan formulasi Dharma pedang abadi di tingkat Sky Immortal? Mungkin, Qin Yun berkata sambil tersenyum, mari kita akhiri diskusi ini untuk saat ini. Karena pedang terbang intrinsikku sudah menembus batas, saatnya untuk menemukan penguasa Pulau 9 Gunung. Di mana kau akan mulai, tanya Yi Xiao. Qin Yun membalikkan tangannya, dan sebuah patung ibel berlengan 8 muncul di tangannya. Patung itu tampak agak mengerikan. Ini Yi Xiao melihatnya dengan takjub. Setelah kakak senior Zhang menyerbu Gunung Cloudfin, dia juga menangkap 2 makhluk Fin Celestial jiwa esensi hidup-hidup. Untuk bertahan hidup, mereka mengungkap dunia Fin Celestial yang mendukung Gunung Cloudfin. Namun, mereka tidak yakin nama persisnya. Namun, patung Fin Celestial berlengan 8 ini yang dapat menghubungi Fin Celestial alam lain, juga akan memungkinkan kita untuk menghubungi dunia Fin Celestial yang sama, jelas Qin Yun. Penguasa Pulau 9 Gunung kemungkinan besar berada di dunia Fin Celestial itu. Mata Yi Xiao berbinar. Xiao, mundurlah, kata Qin Yun. Yi Xiao mundur ke jarak yang sangat jauh. Sosok Qin Yun berkelebat saat ia berubah menjadi sosok seorang Taois Parubaya. Ia dengan cepat mengubah auranya menjadi aura inti sejati terhubung. Ia kemudian memegang patung Fin Celestial itu dan memberinya sedikit kekuatan Dharma. Dengan patung Fin Celestial yang diaktifkan, dunia yang jauh akhirnya terasa. Ada Fin Celestial alam lain di sana. Pelayanku, katakan apa yang kau inginkan. Sebuah suara mencapai Qin Yun melalui patung Fin Celestial itu. Apakah kau ingin tahu cara menembus inti emas Conate atau menjadi abadi? Qin Yun merasakan dunia yang jauh. Aku menemukanmu. Qin Yun menunjukkan ekspresi gembira. Menembus inti emas Conate menjadi abadi. Qin Yun membalikkan tangannya dan menyimpan patung Fin Celestial itu. Ia mendengus, para Fin Celestial alam lain ini benar-benar membanggakan diri tanpa malu. Dulu ketika aku pertama kali menghubungi seorang Fin Celestial alam lain, dia telah menggunakan formula Dharma jiwa esensi dari garis keturunan pedang abadi untuk menipuku. Yi Xiao berjalan mendekat dan tersenyum. Para Fin Celestial dari alam lain ini mengandalkan tipu daya. Namun, mereka telah menipu banyak manusia. Sudahkah kau menemukan dunia Fin Celestial? Aku sudah memastikan lokasinya di luar angkasa, begitu pula aura dunia Fin Celestial itu, kata Qin Yun. Aku akan bisa menemukannya dalam sehari. Penguasa Pulau 9 Gunung memang bisa bersembunyi. Ada kilatan dingin di mata Qin Yun. Dia berhasil lolos terus-menerus, bahkan sampai melarikan diri ke dunia Fin Celestial lain. Dia tidak akan lolos kali ini, kata Yi Xiao. Qin Yun mengangguk pelan. Ya, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Keesokan paginya, Qin Yun pergi ke Istana Tur Hijau. Meskipun mengetahui arah umum di luar angkasa, ia harus melakukan upaya berulang kali melalui Green Touring Palace untuk mencapai dunia surgawi karena jaraknya terlalu jauh. Dia melakukan lebih dari 100 percobaan berulang kali melalui Green Touring Palace. Bukan, ini bukan dunia Fin Celestial ini. Qin Yun berdiri di luar stratosfer dunia Fin Celestial.
Ia merasakan aura di dalamnya dan memeriksanya dengan karmanya sendiri. Dengan levelku saat ini, aku akan bisa menemukan hubungan karma antara penguasa Pulau Sembilan Gunung dan diriku jika kita berada di dunia yang sama. Yang ini juga tidak. Satu demi satu dunia gaib itu musnah. Bagaimanapun, itu masih merupakan perkiraan kasar yang diperoleh dari penginderaan posisi dari dunia Great Chang yang jauh. Akhirnya, dia sampai di dunia Fin Celestial ke-8. Itu adalah planet raksasa yang diselimuti kabut abu-abu. Qin Yun melayang di angkasa sekitarnya. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak puluhan ribu kilometer. Tak lama kemudian, ia tiba di dekat planet raksasa itu. Ini, dunia Yufan. Saat ia merasakan auranya, ia menyadari bahwa aura dunia Fin Celestial itu identik dengan patung Fin Celestial berlengan 8. Mata Qin Yun tak kuasa menahan diri untuk berbinar. Karma, sebuah mata vertikal terbuka di glabella Qin Yun. Melalui mata petir, ia dapat melihat karma dengan lebih jelas. Ia segera menemukan garis karma yang mengikatnya dengan penguasa Pulau Sembilan Gunung. Garis karma itu berwarna merah darah. Garis itu terhubung ke bagian dalam dunia Fin Celestial yang jauh di sana. Jelas, penguasa Pulau Sembilan Gunung sedang berada di dunia Fin Celestial ini. Ketika melihat garis karma itu, darah Qin Yun mendidih karena gelisah. Matanya memerah. Bagus, sangat bagus. Kau benar-benar di sini. So, Qin Yun langsung menukik ke bawah dan merobek lapisan awan, turun ke dunia surgawi. Dunia Yufan memiliki sebuah gunung yang tinggi. Gunung ini memiliki banyak bangunan istana, yang merupakan istana Empyrean dunia Yufan. Penguasa dunia surgawi ini tinggal di sana. Dan di aula samping istana, penguasa Pulau Sembilan Gunung sedang duduk dan makan. Ada ibel-ibel jahat yang melayaninya di sisinya. Kakak senior Gunung Sembilan, kau sungguh mengesankan. Kami melarikan diri dari Gunung Cloudfin ke dunia ibel ini, tetapi hanya kau yang menjadi murid Dewa Langit. Berkatmu, kami bisa lolos dari malapetaka, seorang ibel wanita menjilat ke sisinya. Ya, kalau bukan karena kakak senior, kita semua mungkin akan diperbudak dan dipaksa bekerja keras. Itu benar-benar akan menjadi awal dari hari-hari gelap selamanya. Ibel wanita lain mencondongkan tubuh ke sisi lainnya. Seekor ibel lembu biru yang duduk di bawah berkata, formulasi dharma tubuh ibel bayangan sanguin milik Empyrean Lord telah lama tersebar. Selama seseorang menguasainya, mereka bisa menjadi murid Empyrean Lord. Banyak kultivator di dunia Fin Celestial telah mencobanya. Kami semua yang melarikan diri dari Gunung Cloudfin juga telah mengolahnya, tetapi satu-satunya yang mencapai penguasaan dasar di dalamnya adalah guru saya. Penguasa Pulau Sembilan Gunung merasa senang karena dipuja dan dilayani. Kelompok ibel jahat yang melarikan diri ke sini semuanya manusia biasa. Mereka tak punya banyak kedudukan dan menjalani hari-hari yang tragis. Hanya karena ia telah menguasai dasar-dasar tubuh ibel bayangan sanguin, ia menikmati peningkatan status. Ia menjadi murid penguasa langit. Karena itu, para ibel jahat yang melarikan diri dari Gunung Cloudfin segera tunduk kepada penguasa Pulau Sembilan Gunung dan mendapatkan perlindungannya. Siapa yang berani menerobos masuk ke istana Empyrean? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh kemarahan dari kejauhan. Hal itu membuat penguasa Pulau Sembilan Gunung sedikit mengernyit. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar dari kejauhan saat gempa kecil melanda dunia. Hal ini menyebabkan ekspresi para ibel jahat di Nine Mountain Island Lord dan Cloudfin Mountain berubah. Ada pertempuran penguasa Pulau Sembilan Gunung tercengang. Orang yang berani beraksi di istana Empyrean memang berani. Apakah ada konflik di antara bawahan penguasa Empyrean atau musuh eksternal? Kakak senior Gunung Sembilan, kita seharusnya baik-baik saja, kan tanya seorang ibel wanita. Para ibel jahat lainnya juga menatapnya. Mereka semua adalah bawahannya, dan hanya tahu sedikit tentang istana Empyrean. Penguasa Pulau Sembilan Gunung berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Aku yakin ini masalah sepele. Qin Yun berdiri di udara, memandangi kompleks istana yang luas di atas gunung. Disinilah kekuatan inti dunia ini berada. Karena kekosongan di sekitarnya telah disegel, Qin Yun tidak dapat masuk melalui Void Transference. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke istana Empyrean? Para penjaga istana Empyrean tampak tajam. Para Fin Celestial menatap Qin Yun dan berteriak marah, terutama ketika mereka menyadari bahwa aura Qin Yun hanyalah aura dari alam jiwa esensi. Hal ini membuat para penjaga Fin Celestial semakin percaya diri. Penguasa Pulau Sembilan Gunung. Qin Yun mengabaikan para penjaga Fin Celestial. Ia bahkan tak memikirkan penguasa langit di dunia tempat ia berada. Sebaliknya, ia telah melihat penguasa Pulau Sembilan Gunung, yang berada di aula samping Istana Langit.
Saat melihat musuhnya, hati Qin Yun menjadi semakin dingin. Ledakan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang. Sungguh kurang ajar, mencari kematian. Para penjaga langit segera menyerang menggunakan formasi susunan Istana Empyrean. Bersamaan dengan itu, mereka mengacungkan kapak-kapak besar mereka, mengirimkan sinar kapak yang melesat melintasi langit ke arah Qin Yun. Qin Yun yang terbang mengibaskan lengan bajunya saat ledakan tak terlihat menyapu balok-balok kapak. Mereka langsung terpental, membuat para penjaga surgawi terkejut. Mereka melancarkan pertahanan panik, tetapi dengan ledakan besar, lebih dari separuh dari mereka tewas. Qin Yun telah menyelamatkan sebagian kecil yang memiliki aura dosa yang lebih lemah. Ledakan itu menyebar dan menyebabkan kerusakan pada bangunan di sekitarnya. Berhenti. Diiringi raungan marah, para ibel langit muncul satu demi satu. Semuanya menatap Qin Yun dengan niat membasmi. Beraninya seorang jiwa esensi menerobos masuk ke Istana Empyrean. Ngomong-ngomong, bagaimana kalian bisa sampai ke dunia Yufan kami meskipun para ibel langit ini merasakan bahwa jentikan lengan baju Qin Yun mengandung kekuatan mistis, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Lagi pula, mereka adalah ibel langit dan secara kolektif menggunakan formasi susunan penguasa langit untuk melawannya. Sementara itu, di sisi lain Istana Empyrean, penguasa langit Yufan menguasai setiap sudut kompleks istana. Ia telah menemukan Qin Yun begitu Qin Yun muncul. Itu Qin Yun Yufan juga merupakan ibel langit dari Cakrawala ke-6. Ia telah lama mendapatkan informasi tentang semua ahli terkenal di wilayah kekuasaan Effulgen. Ia tahu tentang Qin, Dewa Pedang, yang telah menjadi murid leluhur Dao dan menciptakan formula Dharma Jiwa Esensi Dewa Pedang. Penampilannya dan aura alam jiwa esensinya, ditambah kekuatannya yang mengesankan, membuatku yakin itu dia. Yufan langsung membalikkan tangannya, mengeluarkan sebuah token berwarna merah tua. Berdengung, ia segera menghubungi ruang yang jauh saat kekosongan itu bergejolak dan menghasilkan riak-riak. Jelas, makhluk jauh lain telah muncul. Yufan, ada apa tanya seorang Skyfin yang duduk bersila di samping kapak besar yang tertanam di sana. Guru, Dewa Pedang Qin dari dunia Chang Agung telah datang ke duniaku. Sepertinya dia tidak datang dengan damai. Yufan agak bingung dan langsung berkata, Guru, apa yang harus kulakukan? Aku takkan bisa tiba tepat waktu, kata ibel langit sambil menggelengkan kepala. Terlalu merepotkan untuk melintasi kosmos. Bisakah aku meminta Fin Supremacy datang menyelamatkanku? Yufan dicekam kecemasan. Dengan kekuatan Fin Supremacy, dia mungkin akan tiba dalam sekejap mata. Status macam apa yang dimiliki Fin Supremacy? Kenapa dia begitu mudah bertindak? Tanya Skyfin dengan marah. Jika Fin Supremacy bertindak, mungkin orang menyebalkan tua lain dari wilayah kekuasaan Effulgen akan langsung menyerang. Yufan merasa cemas dan tidak berdaya. Supremasi Ibel. Dia adalah pemimpin tertinggi dari para dewa langit yang tak terhitung jumlahnya di wilayah kekuasaan yang berkilau. Dia sangat kuat. Ada beberapa makhluk Buddha dan Tao yang mengerikan yang terus-menerus mengawasi supremasi Ibel ini. Dia membasmi Baichan dan Raja Ibel Elang serta Ibel Pohon Tua dengan mudah. Sebaiknya kau kabur. Bertahan atau tidaknya kau akan bergantung pada keberuntunganmu. Ibel langit mengakhiri percakapan setelah menyelesaikan kalimat itu. Ini, Yufan menggertakkan giginya. Di mata Fin Supremacy, aku hanyalah seekor semut, sesuatu yang tak layak diselamatkan. Tak ada gunanya melawan istana tur hijau demi aku. Tuan Empyrean, selamatkan aku. Tuan Empyrean. Saat ledakan di luar terus berlanjut tanpa henti, terdengar permohonan minta tolong yang tajam. Jelas, kelompok Skyfins yang percaya diri telah dengan mudah disingkirkan oleh Qin Yun dan dibiarkan menangis dengan sedih. Waktunya berangkat. Dewa Langit Yufan mengerahkan kekuatan dharmanya, dan seketika, tubuhnya berubah menjadi merah darah. Dahinya dipenuhi rune mistik berwarna darah. Berubah menjadi bayangan merah darah, dia segera menyerbu keluar istana Empyrean. Qin Yun pertama-tama dengan santai menghancurkan kelompok penjaga Fin Celestial dan menghancurkan mereka yang memiliki dosa paling keji. Kemudian, ia dengan mudah melepaskan pedang Qi untuk mengalahkan para Skyfin. Ia dengan mudah menghancurkan lapisan-lapisan penghalang formasi Arai, menyebabkan banyak bangunan menderita akibat ledakan sisa. Beberapa bangunan retak dan runtuh seketika. Istana Empyrean berada dalam kekacauan di mana-mana. Dan ada bayangan merah darah yang dengan cepat menghilang di kejauhan. Penguasa langit sisa-sisa Ibel langit menyaksikan dengan takjub pada penguasa langit mereka yang melarikan diri. Pendukung terbesar mereka tidak mengatakan sepatah kata pun atau bahkan mencoba membela istana sebelum melarikan diri. Karena aku di sini,
bagaimana mungkin aku membiarkanmu kabur? Qin Yun mengalihkan pandangannya saat tubuhnya memancarkan cahaya bintang. Kekuatan bintang yang tak terbatas turun dari kosmos yang jauh, memadatkan 360 pedang cahaya bintang. Kekuatan ilahi yang agung, alam bintang siklus surgawi. Dia memerintah dengan pikiran. Di area 150 km di sekelilingnya, segalanya berubah menjadi alam bintang siklus surgawi. Yu Fan, yang baru mencapai jarak beberapa puluh kilometer, merasakan kekuatan bintang mengikatnya. Ia merasa seperti terbang dengan beberapa gunung di atasnya, kecepatannya berkurang drastis. Dan kelompok besar pedang cahaya bintang itu langsung berubah menjadi bayangan saat mereka menghampirinya. Yu Fan bahkan tidak berusaha menghalangi. Pedang cahaya bintang terlalu banyak dan mereka bergerak terlalu mistis. Bayangan pedang itu dengan cepat menembus tubuh Yu Fan, menyebabkan bayangan merahnya semakin tak berwujud. Aku bisa mati kalau begini terus. Yu Fan tahu itu benar. Qin, Dewa Pedang, berhenti. Tolong berhenti. Suara Yu Fan bergema di langit. Sesuatu yang serius telah terjadi. Penguasa Pulau Sembilan Gunung, yang tidak peduli dengan situasi tersebut, melihat banyak menara istana Empyrean runtuh. Ia bisa mendengar jeritan ketakutan para ibel langit yang tinggi di angkasa penguasa Empyrean, selamatkan aku. Banyak pelayan di istana Empyrean juga bingung dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Kakak senior Gunung Sembilan, seluruh istana Empyrean runtuh. Ini tidak baik, sisa-sisa ibel jahat dari Gunung Cloudfin bahkan lebih cemas. Memang buruk, dinding kompleks Nine Mountain Island Lord juga runtuh. Dia berjalan keluar lubang dan melihat ke kejauhan. Sementara itu, jauh di sana, gurunya, Dewa Langit Yu Fan, tampak seperti bayangan berwarna darah. Bayangan itu bahkan agak tembus pandang. Ia berhenti di udara, memohon dengan hormat, Qin Dewa Pedang, aku tidak punya dendam dengan dunia Great Changmu. Meskipun aku pernah mendambakan dunia Great Changmu sebelumnya, aku tidak pernah benar-benar mengambil tindakan terhadapnya. Aku pernah mendukung Gunung Cloudfin, sebuah sekte ibel dengan sejarah yang singkat. Namun, Gunung Cloudfin telah dihancurkan oleh kakak seniormu, Daoist Divine Firmament. Jika kita ingin berdamai, akulah yang menderita kerugian. Aku sungguh tidak berniat menjadi musuhmu, Qin Dewa Pedang. Sebagai seorang Skyfin, ia tentu akan menundukkan kepalanya saat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Bahkan menjadi budak sementara bukanlah hasil yang tidak dapat diterima. Dunia Chang Agung, pedang abadi Qin penguasa Pulau Sembilan Gunung menatap dengan mata terbelalak ke sosok lain di udara. Seorang pemuda berjubah biru berdiri di udara. Penampilan dan sikapnya familiar. Terlebih lagi, pemuda berjubah biru itu mengabaikan Yu Fan, dan malah menatap balik ke arah penguasa Pulau Sembilan Gunung. Penguasa Pulau Sembilan Gunung merasa kakinya lemas saat sorotan tajam itu mengenainya. Dulu ketika Gunung Cloudfin dihancurkan, Qin Yun sudah terkenal di dunia Great Chang. Semua orang tahu bahwa kehancuran sekte leluhur Bur sebagian besar disebabkan oleh Qin Yun. Dia sama sekali tidak kalah dengan para ahli Sky Immortal atau Skyfin. Tuanku adalah ibel langit dari Cakrawala ke-6. Bagaimana mungkin dia setakut ini pada Qin Yun? Penguasa Pulau Sembilan Gunung merasa tak percaya dan ia menjadi semakin bingung. Gunung Sembilan. Suara Qin Yun terdengar, dingin, tetapi mengandung kebencian yang mendalam. Kau memang bisa lari, tapi kemanapun kau lari, itu sia-sia. Semua orang yang hadir dapat merasakan kebencian dan niat membasmi yang kuat. Qin Yun di sini untuk menangkapku. Penguasa Pulau Sembilan Gunung agak bingung. Qin Yun menatap penguasa Pulau Sembilan Gunung yang pucat berdiri di kejauhan. Itu dia, ibel jahat besar yang telah mendatangkan malapetaka di prefektur Jiang. Ia memerintahkan muridnya, Dewa Air, untuk menangkap banyak anak laki-laki dan perempuan, membawa serta adik perempuannya yang berharga. Latihannya yang tekun dalam ilmu pedang bermula dari saat itu. Gunung Sembilan Yu Fan terkejut ketika melihat ini. Ia langsung mengerti apa yang terjadi. Ia menyadari bahwa target pedang abadi Qin adalah muridnya yang tidak terlalu mencolok ini. Ia hanya terlibat sekilas. Gunung Sembilan, siapa yang memberimu nyali untuk menyinggung Dewa Pedang Qin? Geram Yu Fan dengan marah. Penguasa Pulau Sembilan Gunung tak dapat menahan diri untuk tidak linglung ketika dia melihat penguasa Empyrean berteriak kepadanya. Qin, Dewa Pedang, hadapi 9 gunung ini sesukamu, Yu Fan segera berkata dengan keras. Cara jahat kami punya beberapa metode penyiksaan. Aku pasti akan bekerja sama denganmu jika membutuhkan bantuan. Tuan, Anda adalah penguasa langit dari dunia Yu Fan. Penguasa Pulau Sembilan Gunung tak dapat menahan diri untuk menatap Qin Yun setelah mendengar tuannya merendahkan diri dan meninggalkannya. Dia tahu itu semua karena Qin Yun.
Aku tak pernah menyangka bahwa pendekar pedang abadi dari kota dominasi agung bahkan bisa membuat penguasa langit dari dunia ibel takut padanya. Penguasa Pulau Sembilan Gunung langsung menyadari bahwa ia telah dikutuk. Qin Yun, penguasa Pulau Sembilan Gunung berteriak keras, aku sudah melarikan diri ke dunia Fin Celestial lain, tapi kau berhasil menemukanku. Aku sepenuhnya yakin akan kehebatanmu, tapi aku tetaplah manusia biasa. Aku belum melangkah ke ranah jiwa esensi. Jika kau membasmiku, itu dosa. Qin, Dewa Pedang, aku bisa membantumu melakukan tugasmu, kata Dewa Langit Yufan segera. Kau tak akan ternoda oleh dosa apapun. Tidak perlu. Karma ibel jahat yang fana, tidak ada artinya bagiku, kata Qin Yun. Semakin kuat seseorang, semakin tangguh pula ia dalam menghadapi cobaan. Kekuatan Qin Yun kini setara dengan Sky Immortal tingkat ke-9. Selama ia tidak membantai manusia dalam skala besar, kematian satu manusia tidak akan terlalu merugikannya. Penderitaan yang ratusan kali lebih kuat daripada alam jiwa esensi pada umumnya bukanlah apa-apa bagi Qin Yun. Tapi, bukankah kau akan mengotori tanganmu? Pedang abadi Qin aku bisa melakukannya untukmu. Ibel langit sepertiku memang ahli dalam teknik penyiksaan. Yufan berusaha keras untuk menarik perhatian. Menurutmu adakah cara agar kau bisa keluar hidup-hidup? Qin Yun menoleh. Ekspresi Yufan berubah. Aku mengerahkan kekuatan ilahi untuk menghentikanmu karena aku tidak ingin seorang penguasa langit surgawi sepertimu lolos. Kelangsungan hidupmu berarti penderitaan bagi banyak makhluk, dengus Qin Yun dingin. Ia melambaikan tangannya dan langsung melepaskan kilatan pedang menyilaukan yang melesat ke segala arah. Kilatan itu menyelimuti Yufan, serta beberapa ibel langit dan makhluk langit. Bahkan Yufan, yang telah berkultivasi dalam tubuh ibel bayangan Sanguin, yang memberinya kekuatan penyelamat hidup yang hebat, tewas hanya dengan satu serangan pedang terbang intrinsik Qin Yun. Namun, jasadnya tetap utuh. Itu sebuah oksimoron. Mayatnya masih utuh, tetapi dia sudah mati. Ambil. Dengan isyarat tangannya, dia menyimpan banyak mayat Skyfin. Mereka semua mati. Penguasa Pulau Sembilan Gunung menatap Qin Yun yang jauh dengan linglung. Sehebat itukah dia menghabisi semua ibel langit itu dengan satu serangan. Pada saat itu, penguasa Pulau Sembilan Gunung mengerti betapa kuatnya Qin Yun. Setelah menjadi murid Green Turing Palace, Qin Yun memang melambung tinggi. Oh, penguasa Pulau Sembilan Gunung merasakan suatu kekuatan mengangkatnya saat ia tanpa sadar terbang ke sisi Qin Yun. Qin Yun menatapnya. Aku mungkin akan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian jika tetap berada di tangannya. Penguasa Pulau Sembilan Gunung menggertakkan giginya, memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Bersenandung. Namun, suatu kekuatan tak terlihat telah lama merasuki setiap bagian tubuhnya. Ketika ia mencoba menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan dharma tubuhnya seolah membeku. Kau ingin basmi diri di wilayah Daoku? Qin Yun menatapnya. Jangan khawatir, Nine Mountain, aku tidak akan membasmimu sekarang. Dengan demikian, secercah kekuatan dharma disuntikkan ke dalam tubuh penguasa Pulau Sembilan Gunung, menyegel semua kekuatan dharma miliknya. Baru saat itulah Qin Yun melepaskan seberkas pedang Qi, membuka lorong hampa sementara menuju dunia asalnya, dunia Great Chang. Kakak Yun, di ujung lorong hampa itu ada sepetak rumput di samping danau cermin. Yi Xiao sedang mengintip melaluinya. Aku telah menemukan penguasa Pulau Sembilan Gunung. Qin Yun menarik penguasa Pulau Sembilan Gunung dan melemparkannya. So, penguasa Pulau Sembilan Gunung hanyalah ibel fana yang kejam. Karena itu, mudah untuk melemparkannya ke lorong kehampaan dan mengirimnya ke dunia Great Chang. Aku akan segera kembali. Saat Qin Yun berkata demikian, cahaya redup menyinarinya, lalu ia menghilang. Di luar Grand Dominance City, keluarga Qin telah berkumpul di luar kota, tiba di sebuah makam yang tidak mencolok. Meskipun makam itu terpencil dan tak mencolok, tidak ada rumput liar di sana. Jelas, seseorang merawatnya setiap tahun. Qin Liehu, Changlan, Qin An, dan Qin Yun, bersama Yi Xiao dan rombongan, datang ke makam. Di samping mereka, penguasa Pulau Sembilan Gunung berlutut. Ia berada dalam kondisi yang tragis. Setelah mengalami beberapa teknik penyiksaan, ia hanya ingin mati. Kak, dalangnya akhirnya dibawa ke sini, kata Qin An dengan mata memerah. Siang Changlan membelai makam itu dengan perasaan sedih. Aku sering memimpikanmu. Sedih rasanya jenazah putriku tak ditemukan setelah kematiannya. Di sampingnya, Qin Yi sedang bersama Yi Xiao. Ia bertanya melalui transmisi suara, Bu, karena bibiku meninggal tanpa jenazah, mungkin saja ia masih hidup. Siapa tahu, mungkin ia masih hidup. Ayahmu sudah meminta bantuan beberapa kakak laki-lakinya saat itu.
Mereka memeriksa catatan hidup dan mati. Yi Xiao menggeleng pelan. Bibimu sudah lama meninggal. Ia telah bereinkarnasi selama puluhan tahun. Ia hanyalah manusia biasa dan jiwanya sangat lemah. Mustahil untuk membangkitkan ingatan masa lalunya. Lagi pula, karena ia telah bereinkarnasi selama puluhan tahun, ia memiliki kehidupan barunya sendiri. Kepribadian yang benar-benar baru. Ia sudah menjadi orang lain. Qin Yi mengangguk. Kudengar dari ayahmu bahwa, kata Yi Xiao melalui transmisi suara, ada seorang dewa emas perkasa yang terbasmi di 3 alam, dengan secercah roh sejatinya bereinkarnasi. Setelah bereinkarnasi berkali-kali dan mengalami banyak bencana, ia akhirnya berkultivasi kembali ke alam dewa emas. Baru setelah itu ia membangkitkan ingatan masa lalu di dalam roh sejatinya. Namun, orang itu sudah menjadi dewa emas yang baru. Oleh karena itu, seseorang yang bereinkarnasi perlu membangkitkan ingatannya lebih awal. Semakin lambat, semakin tubuh reinkarnasinya menjadi yang utama. Apakah tidak ada yang menerima reinkarnasi dewa emas? Qin Yi merasa khawatir. Itu adalah sosok perkasa dewa emas, pusat kekuatan 3 alam. Menurut ayahmu, ketika secercah roh sejati dewa emas bereinkarnasi, mustahil untuk mendeteksinya. Bahkan leluhur Dao atau leluhur Buddha pun tak mampu melakukannya, kata Yi Xiao. Baiklah, Qin Yi mengangguk. Keduanya diam-diam berbicara melalui transmisi suara. Qin Yun dan rombongan berada di depan makam, tampak sedih. Adik mereka meninggal dengan sangat tragis, dan memikirkannya membuat hati mereka pedih. Kak, Qin Yun menatap makam itu dan berkata, aku akhirnya menangkap penguasa Pulau 9 Gunung dan membawanya ke sini. Gunung 9, lihat baik-baik. Qin Yun mencengkeram kepala penguasa Pulau 9 Gunung dan mengangkat kepalanya. Penguasa Pulau 9 Gunung yang hanya menginginkan kematian, melihat nama itu di batu nisan. Qin Hongxiang, suara penguasa Pulau 9 Gunung terdengar serak. Aku tak pernah menyangka bahwa saat berkultivasi menggunakan darah jantung begitu banyak anak laki-laki dan perempuan, aku juga akan menggunakan darah adikmu, pedang abadi Qin. Haha, itu sepadan. Hidupku tidak sia-sia. Bam! Qin Yun memukul dahi penguasa Pulau 9 Gunung dengan serangan telapak tangan. Tubuh penguasa Pulau 9 Gunung bergetar hebat, matanya melebar. Setelah itu, ia pun lenyap menjadi debu, berhamburan ke seluruh dunia. Qin Yun diam-diam menatap makam di depannya. Ia tak punya cara untuk membangkitkan ingatan masa lalu jiwa biasa yang terlalu lemah. Terlebih lagi, adiknya telah bereinkarnasi terlalu lama. Ia sudah menjadi orang yang berbeda. Adiknya telah lenyap selamanya. Bayi perempuan muda dalam ingatannya yang selalu mengikuti di belakangnya dan saudaranya telah hilang selamanya. Selama bertahun-tahun, dia sering memimpikannya saudara perempuannya. Aku telah membalaskan dendamu. Dewa air sudah mati. Penguasa Pulau 9 Gunung sudah mati. Kak, jalani hidup barumu dengan baik, kata Qin Yun dalam hati. Qin Yun mengurai simpul di hatinya setelah membasmi penguasa Pulau 9 Gunung. Seluruh pikiran Qin Yun berubah drastis setelah kejadian itu. Ia menjadi lebih tenang dan tekun di Qin Manor, kota dominasi agung. Ia menghabiskan banyak waktu bersama istri dan putrinya, jarang meninggalkan kediamannya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sudah 15 tahun sejak ia memasuki Istana Tur Hijau. Dunia Chang Agung juga sangat tenang. Penguasa langit surgawi, Kui Fu, tidak lagi melakukan apapun. Mungkin ia tahu bahwa cakrawala ilahi Taois dan Qin Yun ada di sana, menjadikan dunia Chang Agung kekuatan yang patut diperhitungkan. Bolehkah aku merepotkanmu untuk menyampaikan pesan bahwa Cui Lianfeng ingin bertemu dengan Dewa Pedang Qin di pintu masuk Istana Qin? Cui Lianfeng berkata dengan ramah kepada penjaga gerbang. Cui Lianfeng, tetua Cui dari menara pedang penjaga gerbang itu, seorang pemuda. Ia agak terkejut. Ketika Qin Yun mencapai puncak kejayaannya dan mencapai alam tertinggi, pengalaman tersebut menghasilkan 2 pendekar pedang abadi di alam tertinggi, Qin Yun dan Cui Lianfeng. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Sang penjaga gerbang tercengang. Menara pedang dan istana Qin memiliki hubungan yang erat. Pertemuan dengan Qin Yun bisa saja dilakukan melalui transmisi suara. Penjaga gerbang tidak perlu menyampaikan pesan tersebut. Sampaikan saja pesannya, kata Cui Lianfeng. Ia merasa sangat gelisah. Baiklah, tetua Cui, mohon tunggu sebentar. Penjaga gerbang segera masuk, bertanya-tanya dalam hati, kenapa kau tidak bisa menghubungi guruku langsung? Apa kau benar-benar butuh aku untuk menyampaikan pesan ini? Aneh sekali. Beberapa saat kemudian, penjaga gerbang kembali, membangkitkan emosi Cui Lianfeng. Ia dipenuhi dengan antisipasi. Penatua Cui, kata penjaga gerbang. Nyonya berkata bahwa guru saat ini tidak berada di dunia Chang Agung.
Tidak diketahui kapan tepatnya beliau akan kembali. Nyonya akan memberi tahu beliau setelah beliau kembali. Dia tidak ada di dunia Great Changcui. Lian Feng sedikit terkejut dan hanya bisa mengangguk. Terima kasih. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi tanpa daya. Qin Yun memang telah berkultivasi di kediaman Qin hampir sepanjang waktu beberapa tahun terakhir ini. Namun, terkadang, ia akan pergi ke Istana Tur Hijau untuk menyendiri di saat-saat kritis. Istana Wisata Hijau, Pulau Void. Pulau Void adalah tanah suci kultivasi yang mirip dengan lembah pedang patah. Pulau itu melayang di kehampaan, membentang sepanjang 50 km. Lebih dari 1.000 murid Istana Tur Hijau duduk bersila di Pulau Void, dan masing-masing terpisah beberapa kilometer, tanpa mengganggu satu sama lain saat mereka berkultivasi. Siklus surgawi yang sempurna Qin Yun adalah salah satu dari 1.000 murid yang duduk bersila dalam meditasi hening. Ia menatap pinggiran Pulau Void di kejauhan. Pulau Void diselimuti oleh kekosongan. Ruang itu seperti bola, melingkupi pulau itu. Pola-pola rune keemasan samar berputar-putar di permukaan bola hampa itu. Para Sky Immortal tahap akhir kebanyakan bermeditasi di atas kehampaan. Qin Yun memandangi pola rune emas yang berputar-putar dari kejauhan. Kehampaan itulah yang dianggap sebagai siklus surgawi yang sempurna. Dao pedangku telah mencapai tingkat akumulasi yang cukup tinggi. Alam bintang siklus surgawi dan jubah bintang siklus surgawi hanya sehelai rambut lagi dari tahap kesuksesan awal. Tapi aku selalu kurang sedikit. Apa yang kurang dariku? Meskipun merasa telah mengumpulkan cukup banyak, dan meskipun kekuatan ilahinya sudah hampir mencapai tahap awal kesuksesan, ia gagal menembus semua ini. Oleh karena itu, Qin Yun datang ke Istana Tur Hijau untuk mengasingkan diri. Aku akan minum pil abadi panca indera. Qin Yun membalikkan tangannya dan mengeluarkan labu kuning. Ia menuangkan pil abadi yang memancarkan cahaya sebelum menelannya. Setelah mengonsumsinya, Qin Yun langsung merasakan ide-ide membanjiri pikirannya. Wawasan yang ia miliki tentang dao pedangnya langsung bertabrakan dengan ide-ide ini, karena masing-masing ide tersebut disimpulkan menjadi wawasan. Berbagai seni pedang juga muncul di benaknya. Bagi Qin Yun, berbagai macam benda di dunia dapat dimanifestasikan sebagai dao pedang. Pedang adalah caranya memandang dunia. Waktu berlalu dan, setelah 15 hari, kultivasi Qin Yun berakhir. Aku sudah selesai. Qin Yun tersenyum. Dua kekuatan ilahi, alam bintang siklus surgawi dan jubah bintang siklus surgawi, akhirnya berhasil menembus, mencapai tahap awal kesuksesan. Kedua kekuatan ilahi ini berasal dari pengadilan surgawi kuno. Tahap keberhasilan awal memungkinkan seseorang untuk menyaingi Sky Immortal Cakrawala ke-9. Jika seseorang mencapai tahap kesuksesan fenomenal, mereka akan mampu melawan tokoh-tokoh perkasa seperti Golden Immortals atau Buddha. Bagaimana dengan kesempurnaan tahap kesempurnaan alam bintang siklus surgawi dapat menjebak 18 dewa emas dan Buddha di dalamnya, sehingga mereka tidak punya ruang untuk melarikan diri. Namun, tak seorang pun pernah mencapai tahap ini sejak pengadilan surgawi kuno runtuh. Benda eksternal seperti pil abadi memang berguna untuk kultivasi namun, bantuannya hanya sedikit. Konon, kolam Dharma Segudang adalah alat bantu kultivasi yang paling ajaib. Efeknya ratusan atau 1000 kali lebih kuat daripada satu pil abadi, pikir Qin Yun. Tapi aku baru boleh memasuki kolam Dharma Segudang setelah aku menemukan titik kritis di puncak alam abadi langit. Berdasarkan pengalaman banyak saudara-saudari seniornya, bahkan jika seseorang tidak dapat menembus alam abadi emas setelah memasuki kolam Dharma Segudang, itu tetap merupakan anugerah besar bagi mereka. Kekuatan mereka akan terus meningkat dan mendekati tingkatan alam abadi emas. Sudah waktunya kembali. Qin Yun bangkit dan meninggalkan Pulau Void. Cahaya kabur turun saat Qin Yun kembali ke Qin Manor di kota dominasi agung dunia Great Chang. Ayah, Qin Yi, yang sedang berlatih pedang di permukaan danau cermin, tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketika melihat Qin Yun. Yi, Qin Yun tersenyum pada putrinya. Setelah bertahun-tahun, Yi telah tumbuh dewasa. Ia kini telah tumbuh besar. Ayah, pengasinganmu ini cukup lama. Butuh waktu lebih dari setengah tahun. Qin Yi berjalan menyeberangi danau menuju tepi sungai. Saya harus mengonsumsi salah satu pil abadi saya untuk mencapai terobosan. Jika tidak aneh jika saya harus menyendiri selama 1 atau 2 dekade, kata Qin Yun sambil tersenyum. Ayah, bukankah ayah memberiku beberapa pil abadi, tanya Qin Yi. Mungkin ayah harus menyimpan lebih banyak untuk dirimu sendiri. Jangan khawatir, aku punya cukup untuk diriku sendiri, kata Qin Yun sambil tersenyum. Lagi pula, dao pedangku semakin dekat ke puncak alam abadi langit. Pil abadi biasa semakin kurang berguna bagiku.
Jika ia mencapai titik kemacetan, konsumsi beberapa pil abadi tidak ada gunanya. Bantuan itu terlihat jelas selama periode pertumbuhan kekuatan yang pesat. Xiao Xiao, Qin Yun menatap istrinya yang berjalan dari halaman yang jauh. Saudara Yun, kata Yi Xiao sambil tersenyum. Cui Lianfeng dari Menara Pedang datang sebulan yang lalu. Dia bahkan menyuruh penjaga gerbang di luar istana untuk menyampaikan pesan untuk menemuimu. Dia menyuruh penjaga gerbang menyampaikan pesan itu untuk menemuiku. Qin Yun tercengang. Panggilan resmi seperti itu kepadamu mungkin berarti ada sesuatu yang penting, kata Yi Xiao. Ya, Qin Yun mengangguk dan segera merasakan Cui Lianfeng melalui ikatan karma mereka. Saudara Cui, ini Qin Yun. Saya baru saja kembali. Qin Yun langsung mengirimkan transmisi suara melalui koneksi karma mereka. Tidak lama setelahnya, penjaga gerbang berlari ke taman belakang dan ketika melihat Qin Yun, berkata dengan hormat, Guru, tetua Cui ingin menghadap Anda. Biarkan dia masuk, kata Qin Yun. Segera, Cui Lianfeng masuk. Dia melihat Qin Yun, Yi Xiao, dan Qin Yi ketika dia tiba. Ekspresi wajahnya tampak serius, dan saat dia tiba di depan Qin Yun, dia langsung berlutut, seolah hendak bersujud. Saudara Cui, apa yang kau lakukan? Tanya Qin Yun segera. Ia menggunakan kekuatan dharmanya untuk menahan Cui Lianfeng agar tidak berlutut. Katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Karena tidak dapat berlutut, Cui Lianfeng hanya dapat membungkuk dalam-dalam dan berkata, Saudara Qin, ada sesuatu yang harus saya minta dari Anda. Silakan, kata Qin Yun. Yi Xiao dan Qin Yi mendengarkan di samping. Cui Lianfeng menatap Qin Yun, matanya dipenuhi hasrat. Saudara Qin, aku ingin memintamu untuk mewariskan formula Dharma Jiwa Esensi Abadi Pedangmu kepadaku. Baru-baru ini, aku melangkah ke Dao, dengan domain Dao sejauh 5 km. Namun, aku adalah seorang abadi pedang dan tidak memiliki formula Dharma untuk memadatkan jiwa esensi. Kudengar di 3 alam, selain dari garis keturunan abadi pedang agung tertinggi, hanya kau yang telah menciptakannya. Oleh karena itu, aku di sini untuk memohon kepadamu. Aku tahu Dao tidak mudah diajarkan. Saudara Qin, untuk menciptakan formulasi Dharma Jiwa Esensi Abadi Pedang, kau telah melalui kesulitan besar sehingga kau tidak akan mudah mengajarkannya. Tetapi jika aku tidak memiliki formulasi Dharma itu, aku akan selamanya menjadi manusia biasa. Setelah 500 tahunku habis, aku akan berubah menjadi debu. Karena itu, aku hanya bisa memohon ini padamu. Selama kau bersedia mengajarkan formulasi Dharma itu kepadaku, aku akan melakukan apapun yang kau ajarkan. Qin Yun mengerutkan kening ketika mendengar itu. Tentang masalah ini. Melihat Qin Yun mengerutkan kening, Cui Lianfeng langsung berkata, aku tahu aku lemah, tapi aku harap, mengingat persahabatan kita di masa lalu, kau akan mengajariku rumus Dharma mengingat betapa aku condong ke arah Dao. Saudara Cui, kata Qin Yun, meskipun formulasi Dharma tidak mudah diajarkan, Anda adalah salah satu saudara saya di dunia Chang Agung dan kita memiliki hubungan dekat di masa lalu. Saya pasti akan mengajarkannya kepada Anda jika Anda meminta bantuan saya, tetapi, formulasi Dharma saya ini membutuhkan ranah Dao sejauh 25 km sebelum seseorang dapat memadatkan jiwa esensi. Wilayah Dao seluas 25 km. Cui Lianfeng tercengang. Ya, Qin Yun mengangguk. Kekuatan Dharma Pedang Abadi terlalu tajam, jadi mengembangkan jiwa esensi sangatlah sulit. Kudengar bahkan garis keturunan pedang abadi agung-agung membutuhkan domain Dao sejauh 15 km sebelum mereka dapat memadatkan jiwa esensi. Garis keturunanku ini, masih membutuhkan minimal 25 km meskipun telah berkali-kali mencoba menyempurnakannya. Bahkan setelah dimodifikasi setelah jangka waktu yang lama, saya khawatir kesulitan memadatkan jiwa esensi untuk garis keturunan ini tidak akan lebih rendah daripada garis keturunan pedang agung abadi, kata Qin Yun. Cui Lianfeng terkejut sebelum kepahitan menguasainya. Konon, para dewa pedang itu kuat. Semakin kuat formulasi Dharma, semakin tinggi persyaratan yang dibutuhkan untuk memadatkan jiwa esensi. Cui Lianfeng tersenyum meremehkan. Aku tak pernah membayangkan bahwa ranah Dao sepanjang 25 km dibutuhkan untuk memadatkan jiwa esensi. Langkahku memasuki Dao hanya memberiku wilayah Dao sejauh 5 km. Aku mungkin tak punya kesempatan lagi. Cui Lianfeng langsung berterima kasih kepada Qin Yun. Terima kasih telah memberitahuku, Saudara Qin. Aku pamit. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Qin Yun ingin mengatakan sesuatu tetapi yang bisa dilakukannya hanyalah mendesah dalam hati. Dewa Pedang Agung-agung sangat langka, dan garis keturunannya untuk sementara tidak memiliki orang baru yang dapat meneruskan tongkat estafetnya karena persyaratannya yang tinggi.
Tidak mudah bagi para dewa pedang fana untuk mencapai ranah Dao sejauh 25 km. Saat ia masih fana, ia telah mencapai tahap tengah ranah Dewa Langit sebelum ia menciptakan formula Dharma Jiwa Esensi. Saya ingin membantunya karena jarang sekali seorang manusia abadi pedang di dunia Cang Agung bisa melangkah ke dalam Dao, kata Qin Yun. Menikmati 500 tahun itu tidak buruk. Masih banyak orang yang lebih buruk daripada Tetua Cui, kata Yi Xiao. Dulu ketika di penjara, ia menanggung rasa sakit transformasi naganya setiap hari, sambil menangisi putrinya setiap hari dan merindukan suaminya. Itulah kesengsaraan yang sesungguhnya, itulah sebabnya ia sangat menghargai hari-harinya saat ini. Ngomong-ngomong, Xiao, aku berencana mengganti target untuk putaran kedua tes Green Turing Palace, kata Qin Yun. Ujian putaran kedua Green Turing Palace mengharuskannya membasmi seorang Skyfin atau sosok yang sangat keji yang kekuatannya sekurang-kurangnya setara Skyfin tingkat ke-7. Ganti target. Bukankah kau sudah memilih Skyfin dari Cakrawala ke-8 sebelumnya? Kau berencana ganti target dengan siapa? Tanya Yi Xiao. Qin Yi juga mendengarkan dari samping. Boneka api ibel tua, kata Qin Yun. Dia Yi Xiao tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Kau sebelumnya menyebutkan bahwa dunia asal naga langit kuno Laut Barat, dunia Gunung Naga, telah diduduki oleh boneka api ibel tua ini, yang menyebabkan banyak naga terbasmi. Ya, Qin Yun mengangguk. Satu-satunya harapan naga langit kuno Laut Barat sebelum kematiannya adalah abunya disebar di Danau Naga 1000 revolusi di dunia Gunung Naga. Tapi boneka api ibel tua itu ibel langit dari Cakrawala ke-9, kata Yi Xiao. Bukankah itu terlalu sulit? Ada hal-hal yang tidak kau sadari, kata Qin Yun sambil tersenyum. Boneka api ibel tua memang terkenal. Kekuatannya juga cukup dahsyat, tetapi ia paling terkenal karena seni bonekanya. Ketika ia mengirimkan sejumlah besar boneka untuk menyerang, begitulah cara dunia Gunung Naga yang berbenteng naga dihancurkan. Bahkan Dewa Langit ke-9 pun tak ingin memprovokasi boneka sebanyak itu. Aku juga tak pernah menyangka bisa menghadapinya sebelumnya. Aku berencana memilih beberapa Skyfin dari langit ke-7 atau ke-8 yang lebih lemah, seseorang yang mudah diintimidasi untuk lolos dari ujian putaran keduaku demi mendapatkan harta karun Star Cluster Hall. Tapi sekarang, kekuatan ilahiku telah menembus batas. Aku telah meraih kesuksesan awal di alam bintang siklus surgawi. Kekuatan ilahi seperti alam bintang siklus surgawi adalah pertahanan sempurna untuk melawan serangan, kata Qin Yun sambil tersenyum. Karena itu, seni boneka-boneka api ibel tua lemah melawanku. Saudara Yun, jangan gegabah. Bagaimanapun, dia adalah ibel langit tingkat ke-9. Setelah berkultivasi begitu lama, dia mungkin memiliki beberapa teknik ampuh, kata Yi Xiao. Ayah, semakin lama seseorang hidup, semakin banyak alat penyelamat yang mereka kumpulkan, kata Qin Yi. Ayah harus berhati-hati. Jangan khawatir, ini pertama kalinya aku melawan Skyfin yang berada di atas alam Cakrawala ke-7. Bagaimana mungkin aku ceroboh? Qin Yun tersenyum sambil menatap putrinya. Qin Yun tidak pernah berencana berhadapan dengan boneka api ibel tua secepat ini. Dia kebetulan mengalami terobosan dalam kekuatan ilahinya, dan di antara dua kekuatan ilahi tersebut, alam bintang siklus surgawi adalah yang terkuat melawan ibel tersebut. Terlebih lagi, kekuatan ilahi jubah bintang siklus surgawi adalah kekuatan ilahi pelindung yang sangat kuat. Dengan memiliki dua kekuatan ilahi yang besar dan pedang terbang intrinsiknya, Qin Yun yakin ia dapat memenangkan pertempuran ini. Dari sudut pandangnya, bahkan jika boneka api ibel tua lebih kuat dari dugaannya, dia yakin bahwa melarikan diri hidup-hidup bukanlah masalah. Qin Yun tidak terburu-buru untuk berangkat. Lagi pula, ia baru saja mencapai terobosan dengan dua kekuatan ilahi agungnya. Ia juga perlu berlatih dengan kekuatan ilahinya untuk menyamai ilmu pedangnya dan mengumpulkan lebih banyak pengalaman. Selain itu, ia perlu bersiap menghadapi keadaan yang tidak terduga. Lagi pula, ia belum pernah melawan ibel langit dari langit ke-7. Ia berhadapan langsung dengan ibel langit dari langit ke-9. Ia benar-benar merasakan tekanannya. Dia mempelajari seni boneka. Setelah boneka-bonekanya hancur, sebagian besar kekuatannya akan lumpuh. Bagaimana dengan pertarungan fisik jarak dekat? Belum pernah ada contoh di mana boneka api ibel tua bisa melakukannya dengan baik. Qin Yun masih sangat percaya diri. Dunia Gunung Naga. Dua sosok melesat menembus kekosongan di luar stratosfer dunia Gunung Naga, saat mereka melihat ke bawah ke planet tersebut. Saudara kambing, ini adalah tempat kultivasi saudaraku, boneka api. Seorang Ibel Rock menunduk dan berkata sambil tersenyum, dia dan aku telah bekerja sama di bawah supremasi Ibel cukup lama. Kami memiliki hubungan yang dekat. Ibel kambing di sampingnya menatap dingin sambil berkata dengan suara berat,
Saudara Rockfin, waktu aku menghubunginya untuk meminta bantuan, boneka api Ibel tua langsung setuju. Sebentar lagi, kita akan memasuki sarangnya. Dia tidak akan tiba-tiba mengingkari janjinya, kan dia punya keuntungan dengan formasi susunan di sarangnya dan banyak boneka. Kalau dia tiba-tiba mengingkari janjinya, situasinya akan gawat. Jangan khawatir, aku bisa menjaminnya, kata Rockfin. Aku, Rockin, mungkin berkultivasi dengan cara yang jahat, tapi aku tidak pernah bersekongkol melawan saudara-saudara IBL-ku yang lama. Dengan bergabung denganku, bahkan jika boneka api kehilangan sopan santun di hadapan kita, kita tidak perlu takut padanya. Oke, Ibel Kambing mengangguk pelan. Baiklah, Ibel Rock, aku percaya padamu. Jangan khawatir, Fire Puppet tidak akan main-main, kata Rockfin sambil tertawa. Ayo kita ke sana. Wus, wus. Keduanya segera menukik ke bawah, menembus lapisan awan sebelum mendarat di dunia Gunung Naga. Di seluruh 3 alam yang luas terdapat banyak dunia kecil. Namun, dunia kecil memiliki perbedaannya masing-masing. Beberapa dunia kecil hampir tidak memiliki energi spiritual langit dan bumi, sehingga mustahil untuk diolah. Namun, ada dunia kecil lain yang agak istimewa. Dunia Gunung Naga adalah salah satunya. Alasan mengapa begitu banyak naga memilih untuk tinggal di sana adalah karena lingkungannya. Kemudian, lingkungan dunia kecil ini menarik perhatian boneka api Ibel tua. Ia menyerbu dunia Gunung Naga sendirian, menyebabkan pembantaian yang menghasilkan sungai darah. Kawanan besar naga musnah, meninggalkan sejumlah kecil naga yang melarikan diri dengan panik. Di sebuah aula, perkenalkan, ini saudara baik dari saudara-saudara IBL-ku, Raja Ibel Kambing Prestise. Persahabatan kita telah teruji oleh hidup dan mati, dan kita telah menjadi saudara seperjuangan sejati. Saudara boneka api, kau harus menyempurnakan boneka ini dengan baik, kata Ibel Raja Wali. Ibel Rock, masalahmu adalah masalahku. Boneka api Ibel tua adalah seorang tetua berambut merah. Matanya menatap Kambing Prestise dengan tajam. Mana bahan-bahan yang kau siapkan, coba kulihat. Ibel Kambing menatap Ibel Raja Wali yang mengangguk padanya. Baru kemudian ia melambaikan tangannya. Suara mendesing. Di tanah di sampingnya, sesosok mayat laki-laki gemuk berwarna perunggu kemerahan muncul. Pria ini mengenakan baju zirah yang agak rusak, memperlihatkan kulit yang tampaknya terbuat dari perunggu merah. Namun, ada lubang besar di dadanya. Saat ia terbaring di tanah, ia tampak setinggi 110 kaki. Ini mayat Grand Magus yang baru saja kuterima, kata Goat Demon lembut. Ini Grand Magus dari Cakrawala ke-9 yang berspesialisasi dalam kultivasi fisik. Bagus, bagus. Mata boneka api Ibel tua berbinar dan ia berjalan mendekat. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengelus mayat Sang Magus Agung. Bagus sekali. Apa kau sudah menyiapkan bahan pelengkap lainnya? Aku sudah mengumpulkan semuanya sesuai instruksimu, Ibel Kambing mengangguk. Aku juga sudah menyiapkan komisinya. Tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan komisi. Setelah penyempurnaan berhasil, boneka itu akan menjadi milikmu. Setelah itu, serahkan komisinya kepadaku. Boneka api Ibel tua tampak bersemangat dan langsung berkata, jangan tunda lagi. Aku akan menyempurnakannya sekarang. Namun, penyempurnaanku tidak bisa diganggu. Meskipun aku punya beberapa boneka untuk membantu melindungiku, aku meminta kalian berdua untuk berjaga di luar. Kurasa penyempurnaan ini akan memakan waktu 10 tahun. Jangan khawatir. Kami akan berjaga di luar, Ibel Kambing mengangguk. Tentu saja ia harus mengawasi dengan ketat karena ia telah memberikan begitu banyak harta kepada Ibel itu. Lagi pula, orang harus tahu bahwa nilai dari mayat yang berbeda bisa sangat berbeda. Misalnya, para dewa Tao yang berkultivasi dengan jimat, mantra Dharma, atau mengendalikan harta Dharma biasanya memiliki tubuh yang lebih lemah. Kekuatan terkuat mereka terletak pada jimat dan harta Dharma mereka. Tubuh mereka sangat berharga. Barang paling berharga yang mereka bawa adalah jimat dan harta Dharma. Adapun mereka yang mengolah tubuhnya, para penyihir tempur, pertapa pembentuk fisik Tao, umat Buddha, dan bahkan jalan Ibel terutama mengolah tubuh mereka. Dengan mengolah tubuh mereka seperti harta Dharma, mereka akan menggunakan harta karun yang sangat banyak pada tubuh mereka. Oleh karena itu, hal yang paling berharga dari para ahli ini adalah tubuh mereka. Boom! Pintu aula api bumi milik boneka api Ibel tua, yang khusus digunakan untuk menyempurnakan boneka, tertutup. Rockfin dan Goat Demon duduk bersila di luar aula, menunggu dengan sangat sabar. Orang-orang tua ini semuanya telah hidup bertahun-tahun. Berdiri berjaga di luar pintu selama 10 tahun bukanlah apa-apa. Saudara Kambing, para Grand Magi Langit ke-9 seperti ini yang mengolah tubuh mereka mudah dikalahkan,
tetapi mereka sangat sulit dibasmi. Lagi pula, para magi biasanya sangat bersatu. Mereka tidak akan membiarkan mayat Grand Magus Langit ke-9 begitu saja. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Tanya Rockfin penasaran. Aku beruntung, Ibel kambing terkekeh. Ia juga dipenuhi rasa penasaran. Dengan memiliki boneka yang kuat, ia akan menambahkan satu lagi cara ampuh ke dalam gudang senjatanya. Qin Yun mempersiapkan diri selama 3 bulan dan baru memutuskan berangkat setelah kota Grand Dominance melihat salju pertamanya tahun ini. Gemuruh. Pintu paviliun harta karun Qin Manor terbuka. Tuan, 2 jenderal penjaga berbaju zirah perak yang berdiri di pintu masuk segera membungkuk hormat. Mereka juga boneka yang disempurnakan. Mereka adalah rampasan air yang diterima Qin Yun setelah membasmi Raja Ibel Elang Cejie. Mereka adalah sepasang jenderal pelindung dengan kekuatan Dewa Langit Cakrawala ketiga. Mereka mengejutkan Qin Yun, sehingga ia meninggalkan mereka di kediaman Qin. Qin Yun menjawab singkat dan mengangguk sebelum memasuki paviliun harta karun. Paviliun harta karun keluarga Qin dipenuhi formasi susunan. Para Dewa Langit di Cakrawala kelima atau keenam pun tak perlu repot-repot menerobos masuk. Banyak harta karun dan buku panduan tersimpan di sana. Banyak di antaranya adalah rampasan perang Qin Yun. Paviliun ini juga berisi mayat-mayat Ibel Langit, seperti Finlord Baichan dan Empyrean Lord Yufan. Harta karun yang mereka kumpulkan akhirnya menjadi bagian dari paviliun harta karun keluarga Qin. Adapun harta karun yang akan dibawa Qin Yun itu adalah harta yang sangat ia butuhkan dan sangat berharga. Naga langit kuno Bayun. Qin Yun datang ke depan sebuah rak dan mengambil sebuah guci hitam dari berbagai barang yang diletakkan di rak itu. Jika semuanya berjalan lancar, aku akan mengabulkan permintaan terakhirmu. Aku akan menebarkan abumu di Danau Naga 1000 revolusi di dunia Gunung Naga. Setelah menyimpan guci abu, Qin Yun berjalan keluar paviliun harta karun. Pintu paviliun harta karun tertutup sekali lagi. Di luar, Ye Xiao mengenakan jubah putih biru. Ia berdiri di atas salju sambil tersenyum kepada Qin Yun. Xiao Xiao, Qin Yun menatap istrinya. Kau harus hati-hati, kata Ye Xiao. Membasmi musuh itu urusan kedua. Pulang hidup-hidup itu yang terpenting. Ya, Qin Yun mengangguk. Ia bisa merasakan kekhawatiran istrinya. Dia cuma Ibel tua. Tunggu aku kembali agar kita bisa mengadakan pesta perayaan, kata Qin Yun sambil tersenyum. Setelah itu, seberkas cahaya redup menyinarinya, lalu ia menghilang, meninggalkan dunia Great Chang. Dengan menggunakan Green Touring Palace untuk bepergian, ia dengan cepat tiba tepat di luar dunia Dragon Mountain. Saya sudah sampai. Qin Yun tampak agak waspada saat menatap planet di hadapannya. Jika pembasmiannya sebelumnya terhadap Finlord Baichan, Hawk Fin King, Old Three Demon, Empyrean Lord Yufan, dan lainnya dianggap sebagai bentuk pembasmian yang berlebihan dan bahkan intimidasi, Qin Yun harus mengerahkan seluruh kemampuannya di sini, bahkan setelah berhasil menembus 2 kekuatan ilahi agungnya. Meskipun begitu, ia tidak sepenuhnya yakin dapat membasmi Old Fin Fire Puppet. Misalnya, guru leluhur Zhang telah melewati ujian putaran kedua dan mendapatkan harta karun di Aula Gugus Bintang. Ia melakukan persiapan yang diperlukan, yakin bahwa ia mampu menghadapi Dewa Langit Kuifu, tetapi pada akhirnya, Kuifu tetap berhasil melarikan diri. Jelas, begitu kekuatan musuh mencapai langit ke-8 atau ke-9, mengalahkan mereka mungkin mudah, tetapi kesulitan membasmi mereka 10 kali lebih sulit. Orang-orang tua yang memerintah suatu wilayah akan menghabiskan banyak upaya untuk mempertahankan kehidupan. Wus, Qin Yun menukik ke bawah dan merobek lapisan awan, hingga akhirnya ia muncul di dunia yang luas dan indah. Para naga telah makmur di dunia ini selama bertahun-tahun. Saat itu, naga langit kuno Bayun dari Laut Barat masih muda di dunia ini, tetapi sayangnya, para naga telah lama punah di dunia Gunung Naga ini. Qin Yun mendesah. Ia juga mengamati sekelilingnya, karena dengan kekuatannya saat ini, ia dapat menemukan beberapa fin celestial dalam radius 500 km bahkan tanpa menggunakan mata petirnya. Aku akan memilih makhluk surgawi dengan dosa-dosa paling keji. Inilah dia, sungguh Halo Sanguin yang penuh dosa. Qin Yun melangkah sebelum menghilang dengan Void Transference. Satu-satunya hal yang kita lakukan selama ini hanyalah pekerjaan rumah. Aku telah melakukan pekerjaan rumah selama 3000 tahun setelah datang ke dunia ini. Aku belum mempelajari teknik apapun yang digunakan untuk memurnikan boneka. Seorang fin celestial yang kesal terbang menembus awan sambil membawa bangkai binatang buas. Aku sangat menyesal telah menyetujui keinginan keluargaku untuk menemani banyak fin celestial mengikuti boneka api Ibel tua. Jika aku terus berkultivasi dalam seni pemurnian darah, aku mungkin sudah menjadi Ibel langit.
Tepat saat makhluk surgawi itu menggerutu, seorang pemuda manusia tiba-tiba muncul entah dari mana di atasnya. Oh, mata Fin Celestial melebar, memancarkan cahaya hijau. Ia menatap Qin Yun dengan takjub. Ada manusia di dunia ini. Bersenandung. Kekuatan domain Dao menembus seluruh tubuh Fin Celestial. Bahkan kekuatan dharmanya pun terbatas. Jika kau tidak ingin mati, patuhlah. Jawab apapun yang kuminta, kata Qin Yun. Siapakah kamu, tanya makhluk surgawi itu dengan panik. Dengan pikiran Qin Yun, mata Fin Celestial itu mulai berlumuran darah. Ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya sambil berteriak, berhenti. Berhenti, berhenti. Sudah kubilang, kau harus menjawab apapun yang kutanyakan. Jangan bicara lagi kalau tidak diminta, kata Qin Yun. Beberapa saat kemudian, Qin Yun mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia Gunung Naga setelah interogasinya. Setelah itu, ia dengan santai meremukkan Fin Celestial itu hingga mati. Qin Yun melangkah menuju markas lama boneka api Ibel tua, Gunung Ibel Api. Gunung Ibel Api adalah tempat di dunia Gunung Naga dengan kekuatan api terkaya. Boneka Ibel Api tua memusatkan semua kekuatan api dunia di sini, dan sengaja menciptakan aula api bumi di perut gunung untuk membantu penyempurnaan bonekanya. Gunung Ibel Api. Sambil menatap gunung merah menyala di kejauhan, Qin Yun melangkah selangkah demi selangkah. Setiap langkah dengan mudah menempuh jarak berkilo-kilometer saat ia perlahan mendekati Gunung Ibel Api. Gunung Ibel Api dihuni oleh banyak Ibel Celestial. Banyak dari mereka adalah bawahan dan murid boneka Ibel Api tua. Dunia Gunung Naga dianggap sebagai salah satu wilayah terpenting bagi jalur Ibel di wilayah kekuasaan Effulgen. Hal ini disebabkan oleh rendahnya jumlah Ibel langit yang mahir dalam pemurnian artefak, pil, dan boneka. Lebih lanjut, mereka yang berprestasi sangat tinggi bahkan lebih jarang. Boneka api Ibel tua berfokus pada pengembangan seni boneka, mencapai alam Ibel langit tingkat ke-9. Ia jelas merupakan salah satu dalang terbaik dalam ilmu Ibel di wilayah kekuasaan Effulgen. Banyak Skyfin yang secara sukarela datang kepadanya untuk mempelajari seni boneka. Banyak juga yang mencari Old Fin Fire Puppet untuk menyempurnakan boneka mereka sendiri. Misalnya, bahkan Raja Ibel Kambing Mulia milik Ibel telah melalui Rockfin untuk mencari bantuan Old Fin Fire Puppet dalam menyempurnakan boneka. Sejumlah besar mayat Taois, Buddha, dan naga dikirim ke sini untuk dimurnikan menjadi boneka, menjadi manusia kapak untuk jalan Ibel. Qin Yun mengamati Gunung Ibel Api saat ia berjalan. Ketika ia melihat ke dalam gunung, banyak Ibel langit sedang menyendiri, memurnikan boneka. Banyak dari mereka menggunakan mayat manusia. Oh, di Earthfire Hall, boneka api Ibel tua dengan sabar menggunakan kuas untuk menggambar pola rune pada mayat penyihir agung. Ia memperkirakan penyempurnaan boneka akan memakan waktu 10 tahun, dan pekerjaan persiapan seperti modifikasi mayat dan gambarnya akan memakan waktu 1 tahun. Seorang pangjiwa esensi Taois telah menyusup ke duniaku boneka api Ibel tua terkekeh diam-diam. Luar biasa, ada banyak Ibel langit dan Fin Celestial yang tinggal di Gunung Ibel Apiku. Ada juga banyak formasi susunan. Dia benar-benar berhasil menyusup tanpa suara. Dia bahkan berhasil menghindari perhatian semua Ibel langit dan Fin Celestial. Dia tampaknya terus-menerus menggunakan metode transferensi void. Dia mungkin mengandalkan harta karun untuk transferensi void. Sayangnya, metode infiltrasimu hanyalah lelucon di hadapanku. Boneka api Ibel tua dipenuhi rasa percaya diri. Jika ini waktu yang berbeda, aku pasti sudah berniat menangkapmu dan menginterogasimu tentang bagaimana kau bisa ada di dunia ini. Tapi sekarang aku sedang menyempurnakan boneka, aku tidak punya waktu untuk mengurusi pangjiwa esensi sepertimu. Jadi, lebih baik kau mati saja. Qin Yun melangkah dengan hati-hati di setiap langkahnya. Ia melangkah di udara tanpa menyentuh apapun. Dia bahkan tidak melepaskan domain daunnya karena ranah boneka api Ibel tua sama sekali tidak lebih lemah darinya. Sebaliknya, domain dao lebih mudah dideteksi. Qin Yun bahkan mengubah penampilannya untuk menyembunyikan identitasnya. Lagi pula, semakin sedikit musuh yang tahu tentangnya, semakin besar kejutan yang bisa ia berikan. Oh, ekspresi Qin Yun tiba-tiba berubah saat dia melihat jauh ke depan, ke kiri. Di kejauhan, ada batu tak mencolok selebar sekitar 3 meter. Batu itu tiba-tiba melengkung dan berubah menjadi Jenderal Ibel. Ia memegang kapak besar di tangannya sambil meraung, Essence Soul Pang, mati. Seketika, kapak itu menebasnya. Kekuatan Jenderal Ibel boneka ini kira-kira setingkat dengan Skyfin biasa. Aku ketahuan bahkan batu biasa di kejauhan pun adalah boneka. Qin Yun mendecak lidahnya. Dalam hal seni boneka,
boneka api Ibel tua ini memang salah satu master terhebat di wilayah kekuasaan yang bercahaya. Dia tidak mendeteksi sesuatu yang istimewa pada batu itu sebelumnya. Benda mati biasa ternyata boneka. Jelas, setiap gerakannya telah lama diketahui oleh boneka-boneka ini. Bam! Qin Yun melambaikan tangannya, menembakkan seberkas ki pedang. Ketika mengenai Jenderal Ibel boneka, pedang itu langsung menyebabkan tubuh Jenderal Ibel itu meledak. Tubuhnya dengan cepat menyatu dan kembali normal. Hanya satu serangan sederhana yang menghancurkan boneka itu ternyata pang jiwa esensi Taois ini cukup kuat. Di dalam aula api bumi, boneka api Ibel tua terus menggambar pola runenya sambil mengalihkan sedikit perhatian untuk mengendalikan boneka yang cukup kuat. Seorang pang jiwa esensi dengan kekuatan seperti itu mungkin memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Aku penasaran ingin tahu siapa dia. Setelah Qin Yun menghancurkan Jenderal Ibel boneka, dia langsung menyerbu ke dalam gunung Ibel api. Aku sudah ketahuan. Aku harus segera mengakhiri ini. Qin Yun tidak punya waktu lagi untuk menyerang formasi susunan Gunung Ibel Api. Ledakan. Gunung Ibel Api tinggi dan memiliki banyak puncak kecil. Salah satu puncaknya tiba-tiba berdiri tegak, menumbuhkan kepala dan dahan. Ia berubah menjadi boneka gunung setinggi 1000 kaki saat melangkah menuju Qin Yun dengan niat membasmi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Banyak Skyfin dan Fin Celestial yang tinggal di Gunung Fire Fin juga menyaksikan keributan besar itu. Mereka melihat gunung itu berubah menjadi boneka saat menerjang ke arah tertentu. Kekuatan boneka ini kira-kira setara dengan Skyfin tingkat ke-5 atau ke-6, pikir Qin Yun. Sepertinya terlalu sulit untuk mengejutkannya. Lagi pula, aku harus mengungkap identitasku. Terhadap serangan boneka gunung itu, Qin Yun langsung menyerang dengan pedangnya. Ledakan. Sinar pedang emas keputihan yang berkilauan itu sangat menyilaukan. Sinar itu membentang puluhan ribu kaki, langsung menembus boneka gunung itu, membuatnya hancur berkeping-keping. Saat kilatan pedang melesat di atas gunung Ibel api, banyak Ibel langit dan Ibel langit yang ketakutan dan buta pun terbius. Oh, di dalam aula api bumi, boneka api Ibel tua, yang sedang menggambar pola rune, tercengang. Pedang jiwa esensi abadi kekuatannya setara dengan Ibel langit di cakrawala ke-8 atau ke-9. Di seluruh dunia agung yang bercahaya, hanya ada satu, Qin Yun dari dunia Chang Agung. Apa yang sedang terjadi? Ibel Raja Wali dan Ibel Kambing, yang bertugas menjaga di luar aula api bumi, masih duduk bersila. Namun, keributan itu membuat mereka melihat keluar. Kekuatan mereka masing-masing tak kalah dengan boneka api Ibel tua. Salah satu dari mereka bahkan merupakan Raja Ibel dari para Ibel. Pada saat itu, mereka melihat pedang jiwa esensi abadi di luar dan di atas gunung Ibel api. Diakah dia? Pedang abadi jiwa esensi yang menciptakan garis keturunan pedang abadi baru meskipun mereka agak terkejut, mereka tidak menunjukkan kepanikan. 480.